Nah, untuk itu perlu kita sampaikan pengaturan waktunya. Pak Sony biasanya memanggilnya Pak Sony, walaupun Pak Ahmad Wicaksono, tapi panggilan akrabnya Pak Sony. Jadi saya terbiasa memanggil Pak Sony gitu. Pak Sony akan menyampaikan materi ini tidak lebih dari 1 jam supaya Bapak Ibu banyak waktu untuk bisa berdiskusi, menanyakan kepada beliau. Nanti monggo Bapak Ibu yang akan bertanya silakan menulis di chat atau resen. Nanti saya lihat mana yang terlebih dahulu. Selebihnya demikian, dan waktu untuk itu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Ahmad Wicaksono. Monggo Pak Sony dipersilahkan. Terima kasih Bu Ratna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini sesuai tugas dan mandat yang diberikan oleh Bapak Rektor kepada kami untuk bisa menyampaikan paparan beliau kepada Bapak dan Ibu yang kepala sekolah gitu ya, SMK se-Jawa Timur. Ini merupakan kehormatan bagi kami dan ya saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Rektor karena beliau ada acara lain yang lebih penting sehingga beliau tidak bisa hadir bersama Bapak dan Ibu dan menugaskan saya selaku tadi sudah disampaikan Bu Ratna, Ketua LP3M. Jadi lembaga yang khusus menangani terkait dengan pendidikan dan jaminan mutu yang ada di Universitas Brawijaya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin Bapak Ibu sudah mengenal ya Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Wahid Wahyudi. Beliau dulu S2-nya adalah bimbingan kami ya di transportasi, karena beliau sebelumnya di Dinas Perhubungan. Ya, jadi S2 beliau magister tekniknya itu di Teknik Sipil Brawijaya. Beliau ahli di bidang transportasi. Kemudian S3-nya di program studi lingkungan ya, dokter ilmu lingkungan di Pasar Sarjana UB, dan saya sebagai penguji ya. Jadi kalau pada saat beliau S3. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali itu yang sebagai perkenalan saya, dan izinkan saya untuk share screen ya paparan dari Bapak Rektor terkait dengan apa yang sudah diminta oleh panitia. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan sesuai harapan Pak Rektor gitu ya, karena ini memang Pak Rektor yang berharap saya bisa menyampaikan ini kepada Bapak dan Ibu. Kali ini masih ada beberapa orang yang di ruang tunggu, Bu Ratna, mohon bisa di invite karena saya tidak tahu apakah betul itu Bapak Ibu dari SMK. Ada 5 orang yang menunggu, Bu. Jadi daripada saya mengulang, mohon untuk bisa di admit dulu ya. Di admit dulu ada 5 orang yang sedang berada di ruang tunggu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya memulai paparan tentang strategi dan pengelolaan kinerja pendidikan berbasis ISO 21001/2018. Ini ya saya mewakili Prof. Nufil Hanani selaku Rektor Universitas Brawijaya pada pelatihan hari ini ya, peningkatan kapabilitas manajerial kepala SMK berbasis industri yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Vokasi. Ini juga kalau ada perwakilan dari Direktorat Jenderal Vokasi, saya atas nama Bapak Rektor menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kita di Universitas Brawijaya untuk menyelenggarakan pelatihan ini. Berikutnya, nah Bapak Ibu kita mulai dari arahan Presiden. Jadi
Presiden kita Bapak Joko Widodo menyampaikan bahwa pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi. Bapak Ibu mohon izin kalau tidak sedang berdiskusi, kita mohon di mute ya Bapak Ibu, supaya tidak mengganggu Bapak Ibu yang lain yang serius memperhatikan ya. Jadi mohon maaf supaya di mute Bapak Ibu. Nanti pada saatnya diskusi kita diskusi. Nah, yang pertama memang yang menjadi prioritas ya menurut Presiden karena tahun 2045 itu kita 100 tahun Indonesia begitu ya. Beliau memberikan prioritas pertamanya itu kepada pembangunan SDM. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Ini menjadi tugas bukan hanya Ibu Bapak sebagai Kepala SMK, tetapi juga kita di Brawijaya, ya ini juga bertugas sama, gitu ya. Kita harus mempersiapkan sumber daya manusia pekerja keras yang dinamis, produktif dan seterusnya. Ya. Kemudian makanya strategi yang dikembangkan oleh Pak Presiden kita, salah satunya adalah yang berkaitan dengan produktivitas dan perhatian beliau sangat besar dengan vokasi ya, jadi termasuk SMK ini ya itu adalah terkait dengan pendidikan dan pelatihan vokasi. Ya. Jadi Ibu Bapak kalau sebelum-sebelumnya belum pernah ada Direktorat Jenderal Vokasi, baru tahun 2020 ada ya Direktorat Jenderal Vokasi yang pada saat sebelumnya dipimpin PLT Pak Padono, terus sekarang sudah Pak Wikan yang memang beliau sudah tetap gitu ya sebagai Dirjen Vokasi. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya ini adalah visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana kita sebagai pelaksana gitu ya, ujung tombak lah ya Bapak Ibu ini yang berhadapan langsung dengan siswa-siswi SMK ya. Kita juga mesti harus paham tentang visi Kemendikbud ini ya. Jadi memang di masa jabatan periode kedua Presiden Joko Widodo ini, beliau menyampaikan kementerian-kementerian itu mendukung visi dari Presiden. Ya, jadi tidak ada visi yang bertentangan lah maksudnya, gitu kan? Tidak ada visi yang sendiri-sendiri begitu ya. Jadi selalu kalimatnya ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung ya visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar, kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebinekaan global. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu yang kita menjadi ujung tombak, pastinya memang juga harus mengawal begitu ya kebinekaan kita ini, mestinya dan kita juga tetap harus mempertahankan NKRI. Misinya ada 3, ini yang paling terkait dengan kita, itu adalah misi yang pertama, mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi. Saya rasa saya tidak membahas satu persatu Bapak Ibu, tapi karena waktu yang terbatas, ini di dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ibu bisa mempelajari di situ bahwa untuk tahun 2019, ya, ini adalah sebaran jumlah SMK se-Indonesia. Ya. Ini data tahun 2019. Ya. Jadi di Jawa paling banyak tentu ya ada 8.137, di Bali dan Nusa Tenggara 784, ya di Maluku ada 241, Papuanya 193. Ya, ini kalau melihat ini Bapak Ibu kita masih terkonsentrasi, sangat terkonsentrasi begitu ya di Pulau Jawa. Ya. Padahal
Indonesia ini luas, ya. Dan kita lihat terutama Maluku dan Papua, ya, apalagi Papua ya yang luasnya seperti itu, Ibu Bapak, jumlah SMK-nya hanya 193. Ya. Ini yang fakta yang ada. Yang berikutnya ini adalah perkembangan SMK ya sampai tahun 2019. Yang menjadi perhatian di sini seluruhnya itu ada 14.000 lebih SMK, di mana 3.600 adalah SMK negeri yang hanya 25% nih Bapak ya. Jadi kalau Bapak Ibu ini kepala sekolah SMK negeri, ya ini hanya 1/4 ya kondisinya di Indonesia seperti itu. Siswanya 44% itu berada di SMK negeri. Nah, yang menarik Bapak Ibu yang sering jadi diskusi gitu ya, guru umum dan guru kejuruan ini guru umumnya relatif banyak Bapak Ibu, 142.000 ya. Guru kejuruannya 170.000 ya ini. Padahal ini SMK ya, sekolah menengah kejuruan begitu ya. Jadi kedepannya sih ya diarahkan kalau bisa guru kejuruannya yang jauh lebih banyak begitu daripada guru umumnya begitu. Ini rekap kerjasama SMK dengan dunia usaha, dunia industri. Jadi Bapak Ibu sudah sangat akrab dengan istilah DUDI gitu ya, dunia usaha, dunia industri. Ini ada 14.084 yang melakukan kerjasama, berarti ada sekitar 200-an yang belum melakukan kerjasama. Ya, terus kemudian ada 272.788 jalinan kerjasama antara SMK dengan DUDI. Ya, 190.000 industri yang menjadi mitra SMK dengan 87 bidang usaha. Saya rasa Bapak Ibu nanti bisa pelajari lebih jauh nanti materinya, insya Allah mungkin akan di-share oleh panitia. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dilihat dari tren perkembangan lulusan SMK 4 tahun ini, ya ternyata semakin banyak lulusan SMK yang bekerja. Ya. Datanya 2016, 2017, 2018, 2019 ya itu semakin banyak lulusan SMK yang diserap di pasar. Ya. Jadi Bapak Ibu sebetulnya tujuan kita di bidang pendidikan ini adalah yang utama itu adalah bagaimana lulusan kita itu diserap pasar gitu. Itu yang harus kita upayakan ya Bapak ya. Jadi bagaimana caranya supaya lulusan kita itu diserap oleh pasar dengan cepat gitu ya. Bisa bekerja di pasar sesuai dengan bidangnya gitu ya, itu juga menjadi perhatian. Jadi kalau dilihat tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK juga menurun ya karena banyak yang diserap. Tapi periode tahun 2020 ini mungkin agak turun ya Bapak Ibu ya karena memang pandemi Covid jadi rekrutmen turun apalagi juga ada PHK ya. Nah, kalau dilihat dari identifikasi permasalahan pendidikan vokasi Bapak Ibu, ini ada beberapa hal yang menjadi permasalahan ya. Saat ini walaupun tadi sudah ada banyak ya 200.000 kerjasama MOU, tapi itu sebagian masih di atas kertas ya. Artinya belum terimplementasi dengan baik. Ya, mungkin kalau kecuali di Jawa Timur ya. Kalau Jawa Timur saya rasa biasanya lebih banyak yang sudah sangat paham sehingga juga kemudian kerjasama itu tidak hanya ditumpuk kerjasama tapi juga ada tindak lanjutnya begitu. Tapi di tempat lain Bu Bapak ya di Kalimantan, di Maluku, di Papua itu masih banyak yang masih hanya di atas kertas saja begitu ya. Yang kedua kadang industri itu merasa terbebani ya, dengan adanya anak-anak SMK yang magang ya itu mereka merasa terganggu ya. Ada hal-hal yang pekerjaan mereka itu menjadi dibebani gitu ya. Sudah pekerjaannya banyak lalu disuruh bimbing anak SMK ya itu kadang-kadang ada keluhan semacam itu. Nah, kemudian yang ketiga kurikulumnya kurang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja ya. Jadi antara yang diajarkan di sekolah dengan yang kenyataan di lapangannya itu berbeda. Ya, ini bukan hanya di SMK Bapak Ibu ya, di perguruan tinggi pun juga terjadi seperti itu. Di teknik sipil misalnya juga alat-alat laboratorium itu masih ada beberapa alat-alat yang
sudah relatif tua, ya, sehingga ketika mereka sudah lulus lalu kemudian mereka bekerja di lapangan, ya, mereka harus menggunakan alat-alat yang lebih modern, ya, gitu. Nah, ini Bapak Ibu kalau sebagai informasi saja karena saya pernah mengunjungi salah satu college ya di Singapura, ya, college-nya itu mereka punya kerjasama dengan industri yang peralatan-peralatan praktikumnya itu disumbang, ya, dibantu gitu ya oleh industri itu. Ya. Nah, tapi harus ada imbal baliknya, Bapak Ibu. Jadi ada penelitian yang menggunakan alat-alat laboratorium yang dibantu oleh industri itu, lalu kemudian disampaikan hasil penelitiannya kepada industri itu, gitu ya. Jadi seperti itu hubungannya antara industri dengan pendidikan vokasi terutama ya. Kalau di Singapura, Bapak Ibu bisa lihat di beberapa website yang terkait dengan itu. Sangat erat sekali hubungan antara pendidikan vokasi dengan eh, industri. Nah, ini yang keempat, lulusan vokasi belum bisa langsung bekerja di industri, tapi harus melalui pelatihan. Ya, ini pun juga sama dengan perguruan tinggi, ya, walaupun itu diploma 3 atau diploma 4 ataupun S1 gitu ya, masih melalui program pelatihan magang ya. Setelah lulus, setelah diterima itu mereka biasanya ada job placement dulu ya, ada penyesuaian begitu. Nah, ini yang sering disampaikan ya, konsep link and match yang sebetulnya sudah diterapkan sejak tahun 80-an ya Bapak Ibu ya. Kalau yang Bapak Ibu sudah senior, tapi kelihatan beberapa Bapak Ibu masih muda, jauh lebih muda dari saya sehingga mungkin belum mengenal ya. Jadi tahun 80-an itu sebenarnya kita sudah diperkenalkan dengan konsep link and match ya, antara pendidikan dengan industri ya terutama. Waktu itu Menteri Pendidikannya Pak Wardiman ya. Beliau yang pertama kali mencetuskan ini link and match itu, konsep link and match ya. Bersinergi erat ya, atau diistilahkan dengan pernikahan antara pendidikan vokasi dan dunia usaha, dunia industri. Ini yang sebenarnya sudah lama dicetuskan dan diupayakan di Indonesia, tapi ini di reminding lagi, diingatkan lagi oleh Mas Menteri Pak Nadiem Makarim dan juga Pak Dirjen Vokasi, ya, yang Bapak Ibu bisa lihat di YouTube-nya, ya, cari di YouTube-nya terkait dengan link and match antara pendidikan vokasi dan dunia usaha dunia industri atau DUDI ini. Jadi pendidikan vokasi ini sebagai supplier lulusan dan DUDI-nya sebagai user lulusan yang harapannya meningkatkan penyerapan lulusan pendidikan vokasi di dunia usaha dan dunia industri dan mengurangi pengangguran. Nah, ini beberapa improvement yang kita pikirkan gitu ya. Ini juga bukan hanya di SMK Ibu Bapak ya, di perguruan tinggi pun kami juga memikirkan hal ini. Project based learning ya. Jadi selama siswa magang, apalagi sekarang kita punya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, magang itu 1 semester 20 SKS gitu ya. Ini benar-benar diarahkan ke project based learning. Ya, di teknik sipil ya kita ke konstruksi ya, proyek-proyek konstruksi gitu. Jadi mahasiswa itu tidak lagi hanya melihat orang bekerja, tetapi dia juga bekerja di situ, magang ya, menjadi pembantu dari engineer yang sudah menjadi pekerja utamanya gitu ya di situ ya, membantu. Contextual based learning, jadi berdasarkan hal-hal yang kontekstual yang lagi terjadi, yang banyak terjadi begitu ya. Terus fleksibilitas, bring industries to school, ini Bapak Ibu. Jadi sering-seringlah Bapak Ibu mengundang narasumber itu dari industri ya, direktur pabrik apa gitu ya, atau pimpinan kalau kami di konstruksi gitu ya, ada site manager gitu ya, yang mereka memang benar-benar menguasai apa yang ada di lapangan, lalu itu dijelaskan ke siswa kita. Gitu. Nah itu selain akan memberikan wawasan, itu juga akan membuat siswa kita menjadi tertarik untuk nanti kalau saya lulus saya bisa bekerja seperti itu, begitu. Ya. Ini sering-seringlah bawa mereka, atau kalau misalnya karena pandemi gunakan daring, ya
Atau misalnya juga Bapak Ibu bisa melihat begitu banyak wawancara-wawancara ataupun mungkin webinar gitu ya yang terkait dengan industri ini. Ya, Bapak Ibu bisa putar itu dengan mahasiswanya lalu dilakukan diskusi gitu. Ya. Ini beberapa saja saya rasa karena waktunya. Nah, ini yang menjadi fakta permasalahan pokok pendidikan vokasi. Yang pertama tadi link and match gitu ya. Terus yang kedua, Ibu Bapak, mohon maaf, memang ini dari paparannya Pak Dono waktu itu, beliau menyampaikan pendidik, guru dan dosen di lembaga vokasi belum memadai. Nah, salah satu yang disoroti apa yang kegiatan yang Bapak Ibu lakukan saat ini, gitu ya. Masih banyak kepala SMK belum dilatih sebagaimana sebagai CEO, ya, Chief Executive Officer. Ini Bapak Ibu saya admit all aja ya. Kasihan Bapak Ibu menunggu. Masih banyak kepala SMK yang belum dilatih sebagaimana CEO dan Bapak Ibu bisa melihat ada YouTube-nya ya, Pak Direktur, Pak Dirjen, Pak Dirjen Vokasi, ya, Bapak Ibu bisa cari di YouTube ya. Kepala SMK jadi CEO, apakah mungkin? CEO itu ya jabatan tertinggi di satu perusahaan, Ibu Pak ya, direktur utama atau presiden direktur, nah, gitu ya. Jadi itu yang memang dia punya tanggung jawab yang besar, ya. Nah, jadi harapannya Pak Dirjen Vokasi dan Mas Menteri itu kepala sekolah itu harus lincah, ya, mencari kerjasama, ya. Kemudian agil, tidak gampang putus asa, gitu ya, semangat terus, ya. Fleksibel, ya. Kemudian inovatif, ya, dan penuh terobosan. Ya, ini harapan beliau. Nah, sehingga CEO, ya, kepala sekolah SMK ini harus mempunyai kemampuan ini, Bapak Ibu, keahlian bidang, ya, kompeten di bidangnya. Ya. Jadi kalau misalnya ya saya sebetulnya kompetensi saya di teknik sipil transportasi, Ibu Bapak. Nah, tapi tadi Bu Ratna menyampaikan saya ahli pendidikan. Tapi sebetulnya kompetensi utama saya itu di teknik sipil bidang transportasi. Ya, cuman karena sering ditugaskan, gitu ya, mulai dari dulu ketua program studi, lalu ketua jurusan, kemudian wakil dekan bidang akademik, kemudian ketua pusat jaminan mutu, ya, akhirnya ke LP3M ini. Ya, jadi bisa karena terbiasa, gitu saja Ibu Bapak. Jadi saya yakin Bapak Ibu pun juga sudah kompeten di bidangnya. Ya. Kemudian kedalaman bidang memahami kondisi internal organisasi, ya, keluasan bidang itu memahami kondisi eksternal organisasi. Dan ini Ibu Bapak, karena dunia kita ini sekarang dinamis, ya, siap menghadapi VUCA, ya, volatile, uncertainty, complexity, and ambiguity. Ya, ini Bapak Ibu juga banyak sekali di YouTube yang menjelaskan apa itu VUCA dan bagaimana cara kita untuk menghadapi VUCA itu. Salah satu yang biasanya saya lihat dari YouTube-nya ESQ, ya, Pak Ari Ginanjar. Ini yang menjadi tema pembicaraan kita pagi ini tentang ISO 21001 2018, ya. Itu menyangkut sistem manajemen organisasi pendidikan. Bapak Ibu, ISO 21000 ini dari nama tahunnya 2018 berarti memang masih baru. Ya. Belum banyak yang mengetahui tentang ISO 21001, walaupun setelah saya lihat di Google ada beberapa SMK yang sudah menerapkan. Mudah-mudahan sekolah Bapak Ibu juga sudah menerapkan atau mungkin menuju untuk menerapkan. Ya. Sama seperti kami di Brawijaya, ini kami sebelumnya menggunakan ISO 9001. Nah, sekarang kami berpikir untuk berubah ke ISO 21001. Ya. Ini yang oleh Pak Rektor, beliau minta ini disampaikan kepada Bapak Ibu supaya juga mendorong Bapak Ibu juga untuk mau, gitu ya, mengikuti metode ini. Kalaupun tidak melakukan sertifikasi tidak apa-apa Ibu Bapak. Yang penting kita menjalankan itu. Jadi seperti ini pun Brawijaya juga beberapa tahun terakhir ini yang 9001 itu tidak kita perpanjang, ya. Tapi kita sudah menjalankan, gitu. Jadi
tidak perlu meminta untuk disertifikasi, ya, tapi kita menjalankan. Ini Bapak Ibu sudah diadopsi juga oleh Badan Standarisasi Nasional menjadi SNI ISO 27001-2018. Ya. Artinya memang ada banyak perusahaan yang juga bersedia mendampingi untuk mendapatkan sertifikasi ISO 21001-2018. Jadi ini merupakan alat manajemen umum dan menantang semua organisasi pendidikan untuk menerapkan pendekatan kualitas yang sistematis melalui konsep, struktur, dan manajemen mutu. Yang kedua, memungkinkan organisasi pendidikan menunjukkan kemampuan dalam memberikan pendidikan yang konsisten kepada peserta didik yang sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Ini bisa bareng bersamaan dengan ISO 9001 atau berdiri sendiri. Ya. Nah, terus kemudian dapat diimplementasikan bersama dengan standar regional dan nasional, artinya jalan bareng. Kita punya standar nasional pendidikan, ya, di Undang-Undang Pendidikan, Undang-Undang Nasional Pendidikan, ya. Terus kemudian dijalankan juga bersama dengan ISO 21001-2018 ini. Nah, konsep utamanya ini Bapak Ibu, ya sebetulnya banyak, tapi mengingat waktunya kita fokus ke 3 ini aja. Pemikiran berbasis risiko, pendekatan proses, dan siklus PDCA. PDCA itu singkatan dari Plan, Do, Check, and Act. Saya rasa banyak sekali Bapak Ibu yang sudah memahami PDCA. Pemikiran berbasis risiko, Bapak Ibu, konsep risiko berkaitan dengan efek dari ketidakpastian dalam mencapai tujuan, dapat membantu mengidentifikasi peluang, dan menjadi bagian integral dari budaya organisasi. Di ISO 9001-2008 yang sudah kita terapkan di Brawijaya, sebelumnya kita tidak menggunakan berbasis risiko ini. Ya. Tapi sekarang pun kita diminta membuat peraturan rektor ya untuk penjaminan mutu berbasis risiko. Ya. Jadi memang sudah saatnya Ibu Bapak kita kalau melakukan perencanaan itu kita mesti memikirkan adanya risiko, gitu ya. Jadi karena ketidakpastian, ya. Jadi seperti tahun ini aja misalnya kita lihat tiba-tiba ada pandemi COVID-19, ya. Itu kan ketidakpastian, ya. Sebelumnya kita tidak pernah memprediksi bahwa akan ada kondisi pandemi seperti ini, ya. Lalu kemudian bagaimana cara kita menghadapi yang seperti ini, ya. Ini risiko yang harus kita hadapi, ya. Akhirnya kita harus menggunakan pembelajaran daring, ya. Materinya disampaikan secara daring, ya, dikirimkan di website, di WhatsApp group, ya. Nah, ini kreativitas inovasi Bapak Ibu guru dibimbing dengan para kepala sekolah inilah yang kemudian alhamdulillah sudah bisa mengatasi begitu ya, walaupun tidak 100%, ya. Tentu ada problem, ya, ada persoalan-persoalan, ada krisis dan bencana, ya seperti sekarang ini ya, terjadi bencana. Jadi Bapak Ibu juga harus mengantisipasi, ya, kalau nanti sudah pandemi berakhir, ya. Mengantisipasi tentang bagaimana problem yang sederhana aja Ibu, ya. Misalnya kalau listrik mati, ya. Kalau terjadi banjir di lingkungan sekolah Bapak Ibu, apa yang harus dipikirkan? Ini yang kita sebelum-sebelumnya tidak pernah berpikir seperti itu ya Ibu Bapak ya. Jadi ya business as usual, lalu kalau ada masalah ya itu nanti dipikirkan berikutnya begitu kan. Nah, tapi kalau yang sekarang itu harusnya kita memikirkan sebelum terjadi, ya. Mengidentifikasi kira-kira potensi permasalahan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Gitu. Lulusan kita bagaimana diserap di pasar, ya, itu harus diantisipasi, ya Ibu Bapak. Nanti karena ke depan itu kalau melihat trennya Ibu Bapak ya di negara maju juga sudah terjadi banyak pekerjaan-pekerjaan rutin itu yang digantikan oleh robot, ya. Nah, kita mendidik siswa kita itu, kan siswa kita ini kan manusia ya, dia pasti punya keunggulan dibandingkan robot, ya. Dia punya akal, gitu ya. Kalau robot itu kan dia diajari untuk mengetik ABCD, ya ABCD terus itu diketik begitu, ya. Jadi kalau pekerjaan rutin ya dia akan mengerjakan seperti itu. Tapi kalau siswa kita kan dia punya akal, ya. Dia punya akal sehingga itulah yang kita kembangkan bagaimana dia bernalar, ya, menggunakan akalnya untuk menyelesaikan satu persoalan. Nah, robot-robot itu Ibu Bapak sekarang juga sudah mulai dilengkapi dengan akal dalam tanda petik, ya. Namanya artificial intelligence, AI, ya.
Sehingga kalau ada persoalan apa, dia harus melakukan apa, ya itu seperti itu. Kemudian yang kedua pendekatan proses, Bapak. Jadi sistem itu pasti ada prosesnya. Jadi mulai dari memahami persyaratan, ya. Jadi kalau kita mesti harus tahu peraturan-peraturan yang terkait mulai dari Undang-Undang Pendidikan Nasional, gitu ya, sampai ke peraturan-peraturan menteri, peraturan dinas, peraturan gubernur, peraturan dinas pendidikan provinsi, gitu ya, sampai kabupaten kalau misalnya ada yang terkait. Ya, kalau SMK kan di bawah provinsi. Hasil yang dikehendaki apa, ya itulah yang kemudian kita melakukan proses nilai tambah, ya. Proses nilai tambah, proses yang menyediakan kinerja efektif, peningkatan melalui data atau informasi dan metodologi PDCA. Ya. Saya dulu waktu kuliah dari sipil ya kita nggak banyak mengenal, ya, hanya ada satu mata kuliah manajemen yang menjelaskan tentang PDCA. Ya. Tapi setelah kita bekerja, Ibu Bapak, ternyata itu yang kita gunakan, ya. PDCA itu, gitu. Ilmu-ilmu yang lain yang sebelumnya matematika yang daki-daki, fisika yang daki-daki itu ya, ternyata setelah 5 tahun, 10 tahun sudah tidak kita pakai, ya, karena software juga sudah tersedia, ya, dan kita punya bawahan kalau disuruh mengerjakan, ya. Jadi malah lebih ke manajemen, ya. Makanya dalam mengajar itu Bapak Ibu kita juga harus memberikan kesempatan supaya siswa kita itu mulai tampil, gitu ya, bagaimana dia bekerja bersama, teamwork, gitu. Saya kalau mengajar, Bapak Ibu, saya memberikan tugas, mereka harus presentasi, mereka harus bekerja bersama dalam kelompok, ya. Presentasinya itu harus semuanya presentasi supaya mereka terbiasa untuk berbicara di depan orang banyak, ya. Karena ya ternyata kemampuan bekerja mereka, karir mereka ke depannya itu kan tergantung dari bagaimana mereka mengungkapkan kata-kata yang sesuai, gitu ya. Nah, itu kan yang perlu kita lakukan Bapak Ibu di kelas, ya. Bagaimana membuat mereka itu lebih banyak berbicara, ya. Student active learning gitu, ya. Di SMA saya rasa sudah waktunya untuk student active learning, ya. Kalau SMP atau SD apalagi TK ya masih tergantung pada gurunya begitu, ya. Tapi kalau SMA itu sudah harus mulai mengarah ke student active learning. Aktivitasnya dipahami dan dikelola sebagai proses-proses yang saling berhubungan, ya. Jadi kan di sana ada proses administrasi, Ibu Bapak, ya, yang terkait dengan SPP, yang terkait dengan apa, kalau ada apa uang sumbangan, gitu ya, kalau dulu namanya PP3 atau apa gitu. Nah, itu bagaimana proses pengelolaannya itu Bapak Ibu harus membuatkan diagram alirnya atau kita sebut SOP, ya, Standard Operating Procedure, atau prosedur operasional baku, atau prosedur operasional standar, apapun namanya Bapak Ibu, yang penting itu harus dibuat, ya, dan dijalankan. Gitu. Intinya begitu, di ISO itu begitu Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu yang bersifat rutin itu dibuatkan prosedurnya. Ya. Dibuatkan prosedurnya, lalu kemudian diimplementasikan, dijalankan, dievaluasi. Oh, kalau tadinya tidak melalui guru A misalnya, gitu ya, atau mungkin wakil kepala sekolah, ya, waka pendidikan, gitu ya, langsung ke kepala sekolah. Nah, nanti waka pendidikan tidak paham kalau ada aktivitas pendidikan ini. Berarti alurnya harus kita masukkan juga ke waka pendidikan. Ya. Dan nanti kalau perencanaan anggarannya nggak sesuai, maka ini juga harus dihubungkan lagi dengan waka umum keuangan misalnya, begitu Bapak, ya. Jadi saya kalau di fakultas kita ada wakil dekan bidang akademik, ada wakil dekan bidang umum dan keuangan, ada wakil dekan kemahasiswaan. Nah, hal seperti itu kita buat SOP-nya, kita perbaiki, ya, supaya melancarkan proses-proses yang ada di dalam kita. Pak Sirajul Gufron nanti wawancaranya nanti ya Pak, apa tanya jawabnya nanti Bapak Ibu ditulis saja dulu nanti, atau boleh ditulis di chat nanti saya baca di chat. Terima kasih atas raise hand-nya, ya, tapi nanti kita karena ini masih ada beberapa lagi. Nah, ini plan do check act-nya Bapak Ibu di ISO 21001 itu intinya memang PDCA. Jadi plan-nya itu di kepemimpinan terutama, ya. Bapak Ibu lah yang memegang peran penting, ya, di perencanaan ini. Ya. Lalu kemudian pendukung operasionalnya Bapak Ibu guru, tata usaha, karyawan, gitu ya,
itu dijalankan, didu, lalu kemudian kita melakukan evaluasi kinerja, dicek, ya, kemudian kita perbaiki, peningkatan perbaikan, act, dan seterusnya. Itu merupakan siklus, ya, dari PDCA. Ini persyaratan SNI yang terkait pertama konteks organisasi, ya, harus memahami organisasi dan konteksnya. Jadi di dalam kita itu seperti apa, strukturnya apakah sudah sesuai atau belum, ya. Bapak Ibu, kalau dulu pertama kali kita melakukan audit, ya, yang kita cek itu struktur organisasi aja dan tupoksinya atau tusi sekarang, ya, tugas dan fungsinya, ya. Ternyata waktu kita audit pertama Brawijaya itu ada beberapa unit gitu ya di dalam universitas itu yang tugas dan fungsinya itu bertabrakan atau beririsan begitu, ya. Katakan misalnya yang berkaitan dengan alumni. Alumni itu ada di bawah ke WR3, ya, tapi dia juga di bawah unit ini apa karir, ya. Kalau kita menyebut UPKK, unit pelayanan karir dan kewirausahaan, ya gitu. Sehingga dari situ kita tahu, oh ternyata kok ada 2 unit ya yang menangani alumni ini, gitu ya. Lalu kemudian kita sampaikan saran itu kepada rektor, kemudian Pak Rektor memperbaiki. Oh, organisasinya ini harus ditata ulang, ya. Yang ngurus alumni, ya, satu saja di bawah WR3 begitu misalnya, ya. Itu yang terjadi seperti itu, Bapak Ibu. Jadi pertama kalau Bapak Ibu melakukan audit, terutama terkait organisasinya dulu, ya. Apakah sudah berjalan, apakah setiap orang yang ada di dalam SMK itu, Bapak Ibu, ya, apakah guru, apakah karyawan, administrasi itu, dia sudah tahukah fungsinya dia, tugasnya dia, gitu. Jadi kalau karyawan di kami di awal-awalnya itu kami minta membuat tulisan, ya, tugasnya dia apa? 1, 2, 3, 4, menerima surat, 2, menyampaikan surat kepada pimpinan, itu ditulis dan ditaruh di mejanya supaya dia hafal, ya, tugasnya dia itu. Ya, kalau misalnya ada listrik mati, siapa yang bertugas? Itu harus jelas, Ibu, Pak. Ya. Yang kedua, memahami kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan, stakeholders, Bapak Ibu, ya, dinas pendidikan, ya, Provinsi Jawa Timur itu stakeholders utama, ya. Lalu kemudian ada Kementerian Pendidikan yang dalam hal ini Dirjen Vokasi, ya. Itu stakeholders utama, ya, pihak yang berkepentingan dengan SMK, Ibu Bapak. Kalau di SMK swasta ada, tadi saya lihat ada SMK swasta di ketua yayasan, ya, itu pihak yang berkepentingan. Ya. Kemudian menentukan ruang lingkup dari organisasi, melayani apa saja. Kalau Bapak Ibu ya pasti pendidikan, ya, ruang lingkupnya pasti di pendidikan. Nah, apakah penelitian? Saya kurang tahu. Tapi kalau di Brawijaya karena perguruan tinggi kita tridharma, ya, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Yang keempat, sistem manajemen untuk organisasi pendidikan ini. Sistem ISO 21001 ini organisasi harus menentukan input yang dibutuhkan. Jadi di ISO 21000 itu ada persyaratan-persyaratan seperti ini, Bu Bapak. Yang artinya Bapak Ibu kalau mau menjalankan ya harus menjalankan ini. Menentukan input yang dibutuhkan, output yang diharapkan, ya. Menentukan urutan dan interaksi dari proses. Menentukan dan menerapkan kriteria dan metode, menentukan sumber daya dan memastikan ketersediaannya. Jadi sebuah organisasi yang bagus, Bapak, mereka mengetahui di mana kelemahannya sehingga sumber daya apa yang sesuai. Ya. Kemudian mengatasi risiko dan peluang, mengevaluasi proses dan seterusnya. Ini saya hanya mengambil beberapa saja karena waktu yang terbatas. Dan yang penting, Bapak Ibu, terkait dengan apa yang kita bicarakan hari ini adalah kepemimpinan. Kepemimpinan dan komitmen, ya, artinya ya apa yang direncanakan itu disiapkan anggarannya, Bapak. Ya. Ya. Jadi kalau kita mempunyai rencana A, B, C, D, setiap rencana ini kan butuh anggaran. Ya. Nah, kita sebagai pimpinan harus komitmen, ya, kalau sudah mencanangkan A, B, C, D ini, itu kita berikan anggaran di situ. Ya. Terus kemudian peran dan organisasi, tanggung jawab dan wewenang tadi, kebijakan mutu harus jelas, dalam perencanaan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluangnya apa saja, tujuannya apa, perencanaannya kalau ada perubahan seperti apa. Ini tingkat risiko organisasi, ya. Kalau bidang operasional, jadi kalau kita ini ya operasional, Bapak Ibu, ya. Kalau bisnis itu perusahaan-perusahaan itu, ya, enterprise itu kalau gabungan dari
perusahaan-perusahaan ya. Jadi dia sudah besar sekali gitu. Nah, kita di operation ya, berarti yang terkait dengan pekerjaan ya. Kemudian basic team structures-nya itu departmental, jadi ada unit-unit ya. Kalau di Ibu SMK, Bapak Ibu Kepala SMK ada waka gitu kan, ada waka-waka ya. Kemudian ada performance-nya terkait prosesnya, standar layanan prosesnya Bapak Ibu. Jadi kita kan misalnya kalau yang tukar legalisir gitu ya, di kami adanya 1 kali 4 jam legal itu harus selesai gitu. Jadi misalnya jam 8 pagi ya, Ibu Bapak menyampaikan, nanti alumni itu menyampaikan, lalu kemudian ini besoknya jam 8 pagi juga harus sudah selesai. Itu SOP-nya. Nah, ini evaluasi kerja yang harus kita lakukan, penanganan keluhan ya, terutama keluhan ini temuan Ibu Bapak. Kalau di ISO 1 keluhan itu sama dengan 1 temuan. Ini indikator kinerja ini yang di dalam SNI ISO 21001 disarankan digunakan sebagai alat evaluasi kita. Indikatornya ini ya. Indikator kinerjanya, angka putus sekolah, drop out ya, kepuasan peserta, kehadiran, keterlibatan peserta didik. Nah, ini adalah contoh-contoh. Lalu kemudian kita harus membuat tinjauan manajemen, evaluasi ya. Setiap akhir tahun kita melakukan evaluasi berupa tinjauan manajemen. Lalu kita menindaklanjuti peningkatannya, ketidaksesuaian, ya, dan tindakan korektif kalau ada permasalahan-permasalahan, kemudian perbaikan yang berkelanjutan, dan peluang untuk perbaikan. Nah, ini sekarang contohnya Ibu Bapak ya, kita di Brawijaya itu menjalankan seperti ini. Brawijaya menuju ke PTNBH, ini sekarang sedang diproses, mudah-mudahan akhir tahun ini sudah keluar keputusan kita menjadi PTNBH. Jadi 2019-2024 ini pemantapan kapasitas internal, 5 tahun berikutnya peningkatan daya saing dan ketersediaan inovasi, kemudian ekspansi inovasi, dan pemantapan peran agent of economic development. Nah, ini Ibu Bapak yang menjadi ciri Brawijaya. Kita itu menjalankan PDCA, tapi namanya kita modifikasi. Namanya OSDAT. Ya. OSDAT ini singkatan. O adalah organisasi. Jadi organisasi dan tupoksinya ini harus jelas Ibu Bapak. Jadi makanya tadi saya bilang pertama kali kita audit itu organisasinya. Sudah tahukah setiap orang tentang tugas dan fungsinya? Ya. Setelah itu sistemnya harus ada. Dokumen-dokumennya, SOP-nya ya itu dibuat ya. Lalu dijalankan ya. Lalu melakukan audit internal, artinya di setiap kegiatan ya, di setiap unit itu ada audit internalnya. Lalu kemudian ada audit di tingkat universitas. Kalau di kami audit universitas itu eksternal ya, maksudnya eksternal dari organisasi di dalamnya ya. Itu PCM ya. Lalu melalui akreditasi Ban BT ya. Terus kemudian juga ISO 91/2008 gitu. Nah, kemudian tindak manajemennya ini ya, menyusun tinjauan manajemen, review manajemen, lalu kemudian tindak lanjutnya perbaikannya apa? Ya ini perbaikannya bisa berupa perbaikan organisasi, penjelasan organisasi tupoksinya itu disesuaikan, begitu ya, diperbaiki, gitu, seperti itu. Terus begini Bapak Ibu, setiap tahun kita menyusun tinjauan manajemen, melakukan tindak lanjut, perbaikan organisasi begitu. Nah itulah yang kita audit. Nah ini struktur organisasi UB Bapak Ibu. Bapak Rektor itu dibantu dengan 4 wakil rektor bidang akademik, umum keuangan, kemahasiswaan, perencanaan dan kerjasama. Lalu ada 3 biro, ya, ada 15 fakultas, ditambah dengan pasca sarjana. Kemudian lembaganya ada 2, lembaga kami LP3M dan ada LPPM. LPPM ini lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Kemudian ada 5 unit UPT, ya, dan ada badan pengelola usaha. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita menyusun strategi, itu berangkat dari visi, misi, tujuan, ya, sasaran strategisnya, dan di UB ini kita sebut GIRAF. Ya. GIRAF itu jerapah, Bapak Ibu ya, dalam bahasa Inggris. Ya, tapi ya, ya sekedar nama yang kemudian kalau kita otak-atik gatuk, kalau orang Jawa bilang ya, nah, ini strategi kita, governance, ya, pengelolaan institusi berbasis perencanaan terintegrasi, kemudian inovasi, ya, reputasi, alumni, fakulti, pendanaan, dan efisiensi.
Ini kalau dalam tahapannya seperti ini selama 5 kali 4, 20 tahun. Ya. Tahap pertama ini kita fokus ke governance, tata kelola, dan inovasi. Nanti berikutnya reputasi dan alumni, kemudian fakulti, fund, dan efisiensi. Ini yang kemudian di breakdown ke sasaran tiap tujuan dan program pengembangan tiap sasaran, yang kemudian sampai ke masalah keuangannya. Ya. Karena waktunya kita nggak cukup untuk menjelaskan itu. Tapi ini contoh hasil audit, Bapak Ibu. Kita perlu melakukan audit, kita cek ya. Ini contohnya. Misalnya terkait dengan pemenuhan kriteria tinjauan manajemen. Ya. Nah, kami LP3M itu dinilai 94, LPPM juga dinilai 94. Artinya masih belum 100. Masih ada yang tertinggal. Kemarin itu kita belum menyampaikan laporan kepada pimpinan. Ya. Dan itu fair, walaupun PJM itu di bawah LP3M, tapi kita independen, maksudnya PJM menilai yang sesungguhnya gitu ya. Karena LP3M belum menyerahkan laporan kepada Pak Rektor, ya nilainya 94, gitu. Sama dengan LPPM. Yang kalau 100 ini yang sudah menyerahkan laporan. Ya, ini. Tapi ada juga yang tidak membuat, Ibu Bapak ya. Ini. Ya. Ini. Jadi Bapak Ibu juga bisa menugaskan guru ya untuk dia membuat laporan, kalau di kita namanya portofolio ya. Portofolio mata kuliah ya. Portofolio pelajaran Bapak Ibu. Jadi untuk mengevaluasinya itu apakah sudah dijalankan atau belum ya. Ini tinjauan manajemen fakultas yang perlu perhatian ya. Keberadaan laporan, lembar pengesahan. Kalau 15 ini artinya 15 fakultas itu sudah menjalankan semua. Nah, ini yang kurang-kurang hasil auditnya, terus kemudian efektivitas tindak lanjutnya, tinjauan manajemen telah dilaporkan ini. Jadi hanya 8 fakultas yang melaporkan hasil tinjauan manajemen kepada rektor. Ya, itu contohnya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi hasil evaluasi ini penting kita sampaikan ke Dewan Guru. Ya, gitu. Kalau di kami pun juga begitu, hasil penilaian mahasiswa terhadap dosennya itu ditunjukkan di rapat pleno dosen. Ya. Jadi berapa posisi kita gitu ya? Apakah kita termasuk yang favorit oleh siswa kita atau tidak, itu ditunjukkan tiap tahun ditunjukkan. Ya. Sehingga kalau yang merasa di bawah, ya dia akan berupaya untuk tahun depan supaya tidak tetap berada di bawah kan begitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau dibiarkan ya guru mengajar seenaknya, ya dia tidak care ya. Itu yang harus kita lakukan. Satu lagi Bapak Ibu, ini terkait dengan umpan balik ya, feedback, masukan, saran, ya, kritikan ya. Itu di UB kita mempunyai sistem yang baru saja kemarin diresmikan, dan namanya UB Care. Kalau dulu namanya e-complain. Kalau e-complain itu kan kelihatannya atau kedengarannya hanya keluhan saja Ibu Bapak ya. Sekarang namanya kita ganti menjadi UB Care. UB Care adalah layanan umpan balik Civitas Akademika. Jadi kalau dia sudah pernah menyampaikan keluhan, dicek status keluhan sebelumnya ya. Tapi kalau dia baru, ya keluhan Civitas Akademika, ini bisa dosen, bisa mahasiswa, bisa standing ya. Keluhan masyarakat umum ini termasuk Bapak Ibu bisa menyampaikan di keluhan masyarakat umum ini ya. Di UB Care, UB ACID. Jadi kalau ada layanan kita yang kurang berkenan Bapak Ibu, silakan mengisi di keluhan masyarakat umum ini. Ya. Nah, yang terakhir, slide terakhir ini Bapak Ibu, saran kami kalau kita lihat di Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan itu ada websitenya. Nah, ini Bapak Ibu, kami pun di UB itu selalu memonitor di Jendikti websitenya seperti apa. Ada nggak informasi baru? Ada nggak program-program baru? Ada nggak hibahnya gitu ya? Nah, itu krusial Bapak ya. Jadi kita sebagai pimpinan, sebagai nanti ke depan CEO gitu ya dari SMK, kita mesti fokus ke stakeholders kita atau yang paling berkepentingan dengan kita ya, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan di Dirjen Pendidikan Vokasi. Nah, maka website-nya itulah yang kita pantau, kita monitor. Nah, saya rasa itu Bapak Ibu, terima kasih. Kita lanjutkan dengan diskusi. Mudah-mudahan nggak sampai 1 Terima jam kasih. ya. Terima kasih Pak Sony, penjelasan yang sangat lengkap. Kita bisa melihat bagaimana Pak Sony menyampaikan gambaran vokasi di Indonesia
Ya, yang itu tentunya informasi yang sangat berarti buat Bapak Ibu semua dan kita semua. Bagaimana kita melihat sisi eksternal, sisi kondisi existing dari vokasi, ya. Dan kita bisa melihat posisi kita ada di mana, gitu ya. Kemudian disampaikan tentang bagaimana pengendalian mutu atau jaminan mutu berdasarkan ISO 21001 tahun 2018 yang cukup baru, ya. Dan banyak pertanyaan terkait itu, Pak Sony. Ya, Ya, saya lihat apa bedanya? Ya, apa bedanya dengan ISO sebelumnya? Kemudian apa yang harus diterapkan dan lain sebagainya. Kemudian juga Bapak Ibu bisa melihat bagaimana pengendalian mutu yang sudah dilakukan di UB. Ya, yang tentunya sampai sebelumnya juga dijelaskan bagaimana Bapak Ibu menyusun suatu strategi sebagai CEO yang tentunya harus memperhatikan siapa stakeholders dari posisi dari stakeholders dari SMK yang Bapak Ibu pimpin. Nah, seperti yang sebelumnya sudah disampaikan bahwa sebagai CEO tentunya adalah fungsi kontrol, fungsi perencanaan. Ya. Kemudian itu harus menjadi kuat dan ada suatu komitmen dari apapun yang direncanakan oleh Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada sesi tanya jawab. Ya. Tadi ada 4 orang. Ada beberapa pertanyaan. Monggo Pak Sony, kalau mengendaki dari pertanyaan yang sudah tertulis. Ada 5 yang raise hand. Mungkin lisan dulu disampaikan, nanti setelah itu baru yang tertulis ya. Baik, monggo. Silakan Bapak Ibu kalau ada hal yang ingin ditanyakan, mungkin mengatur ya. Iya. Ada. Bagaimana? Pak Ibu. Oh, monggo Pak Fahri, Pak Sirjanu. Pak Gufron, Pak Gufron, Pak Fahri dulu, kemudian Pak Gufron. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak ya, Pak. Bu Ratna, terima kasih banyak. Nama saya Fahri, Pak. Dari SMK Muhammadiyah 7 Gunung Legi. Atau SMK Mutu ya, SMK Mutu Gunung Legi, Kabupaten Malang. Begini Pak, yang pertama, apa yang mesti harus dilakukan oleh SMK saat ini ketika kita itu melihat data tadi yang disampaikan oleh Bapak Rektor melalui Pak Wicaksono itu, apa jumlah sesungguhnya ada peningkatan jumlah siswa yang bekerja, ada penurunan yang menganggur. Itu data itu ketika belum dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi ketika dibandingkan dari lulusan SD, SMP, SMA, SMK dan perguruan tinggi, ternyata kita ini masih suka atau tidak suka, ya angka pengangguran itu masih lebih tinggi. Demikian juga ketika lihat keterserapan kerja itu juga kita masih sangat rendah kan begitu dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang lainnya. Bapak Wicaksono, kira-kira apa yang mesti harus dilakukan oleh sekolah gitu ya? Yang mesti harus dilakukan di sekolah dengan satu sekarang faktor eksternal tadi yang serba tidak pasti, uncertainty, yang tidak bisa terkontrol, dan itu sungguhnya yang banyak menjadikan penyebab mengapa lulusan kita itu juga kurang diminati oleh pihak Dudi itu. Jadi pertanyaan saya, sesungguhnya apa Pak? Mohon kira-kira itu apa yang mesti harus kami lakukan? Kan Bapak kan dari faktor eksternal Pak melihatnya. Kalau kami enggak, kami sudah lakukan ini sudah kita pemenuhi dan seterusnya. Tapi kadang-kadang menurut pihak luar, masih kurang begini. Itu yang pertama Bapak berkaitan. Cukup hanya 2 saja. Yang kedua itu berkaitan dengan penjaminan mutu ISO. Di SMK ini Pak, model-model penilaian itu sangat banyak Pak. Kadang-kadang tadi di chat itu juga benar, jadi kepala sekolah kadang-kadang juga terganggu dengan berbagai macam permintaan data ya, mulai data Dapodik, data Takola, kemudian juga instrumen penjaminan mutu, nanti lain lagi ada ISO, kemudian ada juga pendataan lain yang berkaitan dengan kinerja itu. Pertanyaan saya itu Pak sederhana Pak, kira-kira seperti apa Pak ya? Yang harus kita lakukan agar itu bisa menjawab ya, jadi satu kali kerja itu bisa menjawab banyak permintaan kayak tadi dari stakeholder dari dinas pendidikan kabupaten kota,
provinsi, kemudian juga dari Dirjen Vokasi, juga dari pemerintah itu ternyata juga luar biasa. Karena kita berpikir, ya apa sih pengambil kebijakan itu masa nggak lihat di bawah, kok nggak dijadikan satu kali kita kerja. Nah, kepala sekolah nggak hanya ngurus ini saja, yang diurus itu banyak. Jadi Pak seringkali ungkapan seperti itu Pak Wicaksono. Kira-kira tuh apa ya yang bisa menjawab banyak hal itu? Terima kasih, mohon maaf Bapak, mohon maaf Bu Ratna, Bu Terima kasih Pak Fahri. Waalaikumsalam. Salam. Monggo Pak Kufron. Terima kasih Bapak, Ibu Ratna dan Bapak Wicaksono. Alhamdulillah, mohon maaf tadi saya resign duluan karena saking inginnya bertanya Bapak. Mohon maaf tadi saya resign duluan pada saat Bapak masih bicara. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. ISO itu sebuah singkatan yang sudah lama kami dengar. Namun demikian, what is ISO itu kami memang perlu mengetahui secara pasti untuk bisa diterapkan di SMK. Saya lihat pada saat tadi ada paparan bagus sekali, sehingga segala sesuatu, misalkan cara menerima tamu pun itu ada SOP-nya begitu ya. Nah, ini sesuatu hal yang sangat kita butuhkan. Namun demikian di sekolah itu juga sudah ada SNP, mohon maaf, ada SNP Standar Nasional Pendidikan. Nah, apakah itu ISO nanti bisa diintegrasikan dengan SNP begitu, sehingga mungkin kedepannya nanti SNP itu ditambah dengan ISO, sehingga seperti yang dikatakan Pak Fahri tadi, kita melaksanakan satu hal itu yang lainnya sudah tercover begitu. Lantas yang berikutnya, mohon informasi kalau misalkan ada juknis ISO ya, atau mungkin istilahnya template ISO itu mungkin kami bisa diberi begitu, sehingga kita bisa, meskipun kita tidak mendaftarkan ISO secara resmi seperti yang sampaikan Bapak tadi, kita melaksanakan ISO. Terus yang kedua, tentang perkembangan teknologi. Jadi kita ini kadang-kadang merasa kewalahan untuk mengejar perkembangan teknologi. Misalkan teknologi sepeda motor saja sekarang sudah ada sepeda motor yang menggunakan sarana yang macam-macam. Nah, sehingga pembelajaran seperti apa kira-kira yang seharusnya kita sampaikan, sehingga suatu saat nanti murid-murid kita ini belum menerima informasi tentang itu, mereka nanti akan tanggap dan siap untuk menerima dan cepat memahami dan melaksanakan teknologi yang paling baru. Dan yang terakhir itu tentang jurusan atau kompetensi keahlian di SMK, Bapak. Tadi saya melihat data secara sekilas seluruh Indonesia itu di beberapa daerah antara lain Jawa, Bali, Papua, itu yang tertinggi kok selalu komputer di sana. Nah, saya pikir negara kita ini negara agraris. Apakah tidak ada semacam arahan atau bagaimana gitu, sehingga jurusan-jurusan pertanian, sehingga anak-anak kita yang bertani, orang tuanya bertani itu ada yang penerusnya begitu. Kami sendiri pernah melakukan promosi tentang jurusan pertanian ini, ternyata juga susah. Orang tuanya iya tapi anaknya tidak mau begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sony dua dulu dijawab. Monggo. Iya, boleh. Saya jawab dulu ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk memberi kesempatan kepada yang lain juga nanti, saya tidak panjang-panjang menjawabnya. Pak Fahri, terima kasih. Yang pertama terkait dengan SMK ini kan lulusannya, angka penganggurannya walaupun trennya itu menunjukkan makin turun tadi ya di data. Saya juga tidak tahu karena itu ada di dalam Renstra Kemendikbud ya. Dan ada juga Renstra Vokasi ya. Itu yang saya lihat datanya. Nah, kalau dilihat memang kondisinya kan dinamis ya, dan angka penganggurannya kalau yang tadi Bapak sampaikan itu juga masih cukup tinggi begitu ya. Nah, inilah Bapak Ibu yang harusnya menjadi evaluasi kita ya. Setiap tahun kalau kami di perguruan tinggi itu mengadakan pelacakan lulusan ya, tracer study ya. Dari hasil tracer study itu kita bisa melihat keterserapan pasar itu berapa lama ya.
mungkin mereka 3 bulan baru diterima, gitu. Ada yang 6 bulan baru diterima, ada yang 1 tahun baru diterima. Nah, ini yang menjadi bahan evaluasi kita. Tiap tahun kita harus melakukan peninjauan. Kenapa? Ya, apakah alumni kita itu tadi oleh industri dikatakan belum siap bekerja. Nah, kalau belum siap bekerja ya apa yang diharapkan dari industri? Bapak mengundang, ya, dari industri itu apa yang mereka inginkan, gitu. Disuruh berbicara di depan guru-guru dan siswa-siswa SMK begitu untuk memberikan semacam kuliah tamu. Kalau kami di tempat kami kuliah tamu. Dari situlah kemudian kita tahu, oh, kelemahan alumni kita itu apa. Seperti tadi saya sampaikan, kalau di teknik sipil itu keluhannya komunikasi yang kurang. Ya. Anaknya pintar, tapi dia nggak bisa mengungkapkan. Ya. Akhirnya yaitu tadi, saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk presentasi, harus ngomong. Mulai semester 1 harus sudah bicara. Ya. Dia harus sudah bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan. Gitu. Ya. Itu Bapak Ibu. Jadi seperti itulah kita melakukan evaluasi, ya. Oh, kurangnya ini, oh perbaikannya begini. Kurangnya ini, perbaikannya begini, begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu harus melakukan pelacakan lulusan, ya, untuk mengetahui. Jadi pada saat lulus itu diminta nomor HP-nya, alamatnya kan Bapak Ibu, ya. Lalu kemudian dihubungi lewat WhatsApp, ya, suruh mengisi pakai Google Form aja, ya, biar cepat analisisnya. Lalu kemudian SMK ini ada banyak permintaan dari mana-mana. Nah, ini Bapak Ibu, memang penting sekali adanya database, ya, pengelolaan database, Ibu Bapak. Ya. Jadi sistem informasi atau sistem pengolahan data itu harus sedemikian rupa, ya, bisa menyediakan data sesuai permintaan itu, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu kalau setiap tahun itu Dinas Pendidikan Provinsi selalu minta data ini, ya, selalu minta data ini. Ya. Yang dari Dijen Vokasi mintanya data ini. Nah, memang dari situlah Bapak Ibu terus kemudian kita tahu, harus ditambah ini, harus pakai ngitung data ini, ngitung analisis ini, gitu. Ya, kalau itu mungkin bisa minta bantuan guru-guru yang biasanya ahli komputer itu, ya, untuk bikinkan database-nya. Ya. Sehingga kalau ada permintaan itu tinggal cetak gitu saja. Gitu. Tinggal, yang dicari adalah data ini. Kalau pakai Microsoft Access kita bisa melihat, data yang dibutuhkan A, B, C, D, E, F, ya, itulah yang dicetak dikeluarkan. Gitu. Itu Pak Bari. Terus kemudian yang Pak Gufron, ISO. ISO itu adalah sistem manajemen, ya, sistem manajemen mutu yang kita ada organisasinya yang ada di Jenewa, ya, pusatnya, ya, dari 150 negara yang menyepakati sistem manajemen yang digunakan. Ya. Ada ISO 9000 yang terkait sistem manajemen mutu. Ada ISO 21001 yang terkait dengan pendidikan. Ya. Ada ISO 17000 yang terkait dengan laboratorium. Banyak sekali Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita punya laboratorium, kita ingin mengikuti itu, ya, tadi sudah disampaikan, tidak harus sertifikasi Bapak Ibu, baca, ya, download, ya, lalu kemudian kerjakan. Di websitenya BSN, Ibu Bapak, ya, Badan Standarisasi Nasional, itu terkait ISO sudah banyak sekali, ya. Dan BSN itu sudah menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada juga yang dua bahasa gitu, ya. Kirinya bahasa Inggris, kanannya bahasa Indonesia. Karena kadang-kadang pengertian antara auditor, ya, yang memeriksa kita, ya, dengan auditi itu kadang ada perbedaan. Tadi kita merujuk ke bahasa Inggrisnya gitu. Ya, kalau misalnya ada terjadi perbedaan itu kita merujuk ke bahasa Inggrisnya begitu. Itu nanti dengan SNP, dengan Standar Nasional Pendidikan dipadukan Ibu Bapak, ya. Kami di Brawijaya juga menggunakan standar pendidikan tinggi yang kita sebut standar mutu Universitas Brawijaya. Di mana standar mutu Universitas Brawijaya itu terdiri dari 5 standar Ibu Bapak. 1, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, SNPT, ya, Permendikbud 3 tahun 2020. Lalu kemudian ada standar layanan prima dari Kemenpan. Ya. Lalu ada standar ISO 9001, ya, itu kita masukkan. Kemudian ada standar BAN PT, karena kita kan juga selalu memberikan data itu kepada BAN PT kan, akreditasi. Ya, Bapak Ibu juga begitu. Kalau
badan akreditasi yang terkait dengan Bapak Ibu masukkan itu sebagai database begitu. Karena setiap 4 tahun atau 5 tahun ya evaluasi akreditasi itu kita masukkan terus kan data itu ya. Jadi database-nya harus tersedia ya. Lalu kemudian yang terakhir kami menggunakan standar AUNQA, ASEAN University Network for Quality Assurance. Ini mewakili standar internasionalnya begitu Bapak ya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan ISO sebenarnya sudah internasional sih ya, sudah internasional. Jadi itu. Jadi buatlah standar ya yang merangkum dari beberapa standar itu tadi ya. Itu. Sehingga kalau kita melakukan audit dicek kesesuaiannya dengan standar yang kita buat itu. Jadi memang pekerjaan ini berat di awal ya, tapi lama kelamaan akan meringankan pekerjaan ya. Begitu sudah ada SOP-nya ya tinggal kita lihat apakah dijalankan atau tidak. Kalau tidak dijalankan petugasnya dipindah gitu. Jadi Bapak Ibu juga punya alasan untuk memindah karyawan itu ya berdasarkan tugas fungsinya yang tidak dijalankan gitu ya. Kalau tugas fungsinya tidak dijalankan ya kita pindah ya. Kita tempatkan di tempat lain begitu. Ya ini untuk menghindari subjektivitas di dalam kita memutuskan karyawan ini misalnya dikeluarkan, karyawan ini dipindah gitu kan harus ada dasarnya. Ya dasarnya dari itu tadi Bapak Ibu, dari hasil audit ya, dari hasil audit. Kemudian apa tadi? Teknologi yang begitu cepat, kemudian akreditasi ini juga agraris ya. Agraris ini harusnya menjadi fokus Bapak Ibu. Kalau negara kita ini kan negara agraris ya. Jadi kalau saya melihatnya harusnya tenaga-tenaga SMK kita ini juga harus sudah diajari digital farming. Digital farming itu pertanian masa depan Bapak Ibu. Pertanian yang memperhatikan ya dengan berbagai kondisi ya termasuk iklim, cuaca dan lain sebagainya. Yang lalu kemudian dia menggunakan perangkat-perangkat elektronik untuk mengatur itu semua. Bapak Ibu kalau lihat di YouTube ya, banyak pertanian-pertanian yang dilakukan di gedung tertutup ya. Di gedung tertutup Bapak Ibu, tidak ada sinar matahari dia bisa tumbuh padi ya. Nah, ini ke depannya seperti itu kita harus melihat ke depan pekerjaannya seperti ini yang ada itu yang harus kita siapkan ya lulusan kita. Jadi mungkin kita harus melihat 5 tahun ke depan, Bapak Ibu. 10 tahun ke depan apa yang akan terjadi di kita ya. Kebutuhan apa dan Bapak Ibu bisa melihat itu di YouTube ya, bagaimana teknologi-teknologi di masa yang akan datang itu. Nah, itulah yang kita sampaikan kepada anak didik kita ya, supaya mereka mempelajari itu. Sebenarnya kalau dari sisi kemampuan otaknya Ibu Bapak, anak-anak kita itu cerdas kok ya. Tinggal tergantung bagaimana kita mengarahkan. Tergantung bagaimana kita bisa mengarahkan mereka untuk bisa mengambil ilmu-ilmu mana yang penting untuk mereka. Nah, saya memberi kesempatan yang lain dulu. Tentang perkembangan teknologi. Bagaimana perkembangan teknologi yang pesat, bagaimana pembelajaran untuk bisa menyesuaikan perkembangan tersebut. Ya itu tadi yang dari Pak Gufron ya. Lupa. Itu yang harus kita lakukan dengan menggunakan teknologi juga Ibu Bapak. Jadi kita memang dituntut guru-gurunya juga harus tidak gaptek gitu ya. Jadi harus bisa menunjukkan paling tidak di YouTube gitu ya. Di YouTube ada video yang terkait dengan pembelajaran apa begitu itu diarahkan ke sana. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa 5 tahun ke depan teknologi seperti apa itu di YouTube sudah banyak ya. Tinggal kita memilih yang mana yang sesuai dengan situasi kondisi kita. Jadi kayak kita menyusun SWOT gitu Pak ya. Strength kita apa, weakness-nya apa, ya, kemudian opportunity-nya apa, ini threat-nya apa, ancamannya apa. Nah, dari situlah kita memunculkan strategi ya. Itu. Ya gitu Bu Rita. Baik. Terima kasih Pak Sony. Ada pertanyaan dari Pak Edi Prayoga yang tertulis sepertinya sudah terjawab tadi. Yang belum mungkin dari pertanyaan Pak Budi terkait mohon bisa diberikan perbedaan pokok antara ISO 9001-2015 dan ISO 21001-2018. Oke. Ya, kalau yang itu Ibu Bapak, kalau yang ISO 9001 itu sebetulnya cocoknya untuk industri ya. Untuk industri. Nah, kita ini kan jasa ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan produksi barang ya. Tapi kan kita jasa ya.
dan jasa khususnya pendidikan itu ISO sudah mengeluarkan sendiri, ya, yaitu ISO 21001 begitu. Ya. Sedangkan yang ISO 9001 itu yang umum. Ya. Dulu sebelum ada ISO 21001 ya kita mengikuti yang ISO 9001 gitu. Tapi begitu keluar yang spesifik untuk pendidikan, ya, maka kita sebaiknya menggunakan ISO 21001 karena kalimat-kalimat yang ada di dalamnya sudah khusus untuk pendidikan, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, gitu Pak. Ya. Jadi organisasinya itu memang disebut organisasi begitu aja, tapi itu dia berlaku mulai dari PAUD, ya, sampai pendidikan tinggi, sampai kursus, training itu bisa masuk semua di ISO 21001. Dan tadi saya sampaikan tidak harus kita melakukan sertifikasi, ya, tapi kita jalankan, ya, Pak Ibu, ya. Disampaikan kepada guru-guru, ya, ayo kita mulai menjalankan ISO 21001. Walaupun kita tidak sertifikasi tidak apa-apa, tapi kita jalankan. Gitu. Itu Bu Ratna. Baik, ada yang ngerasain lagi? Ada Pak, Bapak Ibu? Ya, itu ada dua lagi tuh. Sabu Pak Nasikan. Oh, iya, monggo Pak Nasikan. Nggih. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bapak yang perlu kami sampaikan. Menurut Pak Wikan, Dirjen Vokasi, itu pernah menyampaikan bahwa anak-anak SMA itu, SMK itu soft skill-nya yang kurang. Nah, setelah kami soft skill-nya yang kurang, Pak, ya. Setelah kami amati dalam sistem kurikulum yang ada di dalam sekolah kita, terutama yang menyangkut dengan adaptif, diantaranya ada mungkin kimia, fisika, matematika. Nah, itulah Pak. Nah, mungkin untuk fisika, kimia sekarang ini sudah agak berkurang. Namun yang untuk pelajaran matematika, walaupun materinya itu masih lebih rendah daripada untuk anak-anak SMA, materi kurikulumnya matematika, namun di situ rasanya itu masih membebani anak untuk pelajaran matematika, sehingga anak tidak cenderung langsung yang soft skill-nya yang mungkin agama, bahasa Indonesia, dan sebagainya, tapi masih memikirkan tentang matematika. Apalagi tahun-tahun kemarin masih ada ujian nasional itu, Pak. Nah, disinilah anak-anak akan terpecah belah. Nah, kemudian saya juga pernah ditanya pada siswa kami, kebetulan kami mengajar matematika, Pak. Begini, Pak tanya, kenapa kita nanti itu bekerja di industri, dan di situ kita tinggal melaksanakan apa yang jadi tugas kami. Namun dalam kurikulum matematika kok masih ada pelajaran integral, ada diferensial, ada program linier. Lah itu kan bagi kami kok rasanya itu tidak ada gunanya, Pak. Nah inilah dari keluhan anak-anak, Pak, mungkin ke depan bisa direvisi pelajaran matematika yang sekiranya sulit dan tidak dipakai di industri, kira-kira itu nanti bisa dilepas. Yang lebih penting seperti kemarin yang Pak Direktur pernah mengatakan di hotel pernah menjumpai seorang penjual apa gitu, ditanya perkalian tidak bisa, Pak, itu. Nah, lebih diutamakan yang mungkin perkalian, pembagian, pengurangan dan lain sebagainya, itu yang lebih fokus di situ. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, tadi mungkin saya mendengar Bapak industri merasa terbebani dengan adanya kerjasama dengan SMK. Tadi kan begitu, Pak. Nah, ini mungkin juga, Pak, ini juga saya rasakan waktu kami ditemukan dengan industri waktu itu di Surabaya, itu yang industri yang ketemu dengan saya, itu seolah-olah kok tidak ada respon, Pak. Tidak ada respon. Mungkin ya itu tadi, apakah terbebani masalah dana atau apa, dan lain sebagainya. Nah, di sini apa tidak ada regulasi dari Menteri Perindustrian supaya industri-industri itu menyiapkan sedikit dana nanti untuk bisa bekerja sama dengan SMK-SMK yang sebagai tolak ujung untuk bekerja di industri. Tapi ada beberapa industri, Pak, yang sudah mengakui itu dan mungkin sudah melaksanakan, ada 1-2. Namun kebanyakan kok kelihatannya itu walaupun sudah disiapkan dana, tapi kok tidak tersalurkan, kelihatan tidak terserap. Ini bagaimana jalan keluarnya, Pak? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nasikan. Baik, selanjutnya ada lagi satu lagi. Monggo silakan. Bu Yitno, Bu. Pak Yitno. Pak Yitno, monggo. Oke, terima kasih Bu Ratna, Pak Caksono.
Ngapunten, untuk SMM ISO ini kebetulan di SMK kami memang pernah, kalau di chat itu saya tulis secara hampir masif Bu ya. Itu kisaran tahun 2008. Waktu itu ISO 9001. Nah, itu terjadi karena salah satunya ada tuntutan program, Pak. Yaitu kalau tidak salah waktu itu RSBI, waktu rame-ramenya RSBI, sehingga SMK ini didrive untuk mengurus itu, sehingga seakan-akan sistem manajemen mutu ini bukan untuk perbaikan kinerja, tapi memang untuk persyaratan. Dampaknya itu ya mungkin banyak sekolah yang betul-betul menerapkan sebagaimana disampaikan Bapak Wicaksono, tapi ada juga kasus bahwa tidak memenuhi dokumen itu dalam rangka tertib organisasi, tetapi untuk memenuhi proses asesmen, sehingga kadang-kadang mengadakan nggak ada risalah rapat dibuatkan dan sebagainya. Malah ada juga karena waktu itu yang menjadi konsultan juga banyak tukar SMK. Jadi SMK yang sudah mendampingi SMK yang lain, sehingga ya dokumen yang ada itu langsung kita dapatkan dari sana, tinggal copy paste ganti sekolah. Itu terjadi walaupun tidak banyak Pak ya, tapi memang ada secara empirik ada kasus seperti itu. Artinya kalau SMM ISO 9001 waktu itu mulai 2008 sampai juga yang versi 2015 itu ada pemicunya sekolah untuk melakukan itu, karena ada katakanlah iming-imingnya lah Pak, karena bisa masuk RSBI atau program-program invest atau yang lain. Nah, tapi setelah itu tidak ada dan tidak berlanjut, maka kami sekolah berpikir juga, karena untuk surveillance juga kita kan juga membutuhkan biaya Pak. Akhirnya kita alokasikan dana itu untuk kegiatan yang lain. Toh ini secara sertifikat juga tidak dimanfaatkan. Saya setuju dengan Bapak tadi, yang penting sistemnya kita gunakan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak, tadi sudah penjenengan sampaikan, sebenarnya memang kita terapkan saja sistemnya walaupun tidak sertifikasi. Tapi barangkali ada info apakah mungkin ISO 21001 ini nanti akan menjadi prasyarat sebagaimana riwayat yang saya sampaikan tadi ke depan itu. Kalau memang itu terjadi, Bapak, kami mohon petunjuk biar tidak terjadi lagi kasus yang sudah. Bagaimana kami ini mempersiapkan diri sehingga sistem manajemen mutu ini tidak hanya menjadi pemenuhan berkas saja, tetapi ini benar-benar ada follow up untuk kita terapkan di lembaga. Karena tadi juga di Pak Edi saya baca di chat itu betul Pak, sekarang ini kita untuk penjaminan mutu internal di SPMI ini terus Pak sedang berlangsung ini dengan sistem-sistem itu, bahkan ada tagihan-tagihan lembar kerja, itu akhirnya seperti pemenuhan dokumen begitu, bukan untuk ketertiban organisasi. Demikian Pak, ngapunten, mohon maaf. Terima kasih Bu Ratna, Pak Wicaksono. Terima kasih Pak Suyitno. Monggo Pak Sony, ada dua dari Pak Nasikan dan Pak Yitno. Ya terima kasih Bu Ratna. Yang pertama dari Pak Nasikan ya. Nasikan, terima kasih pertanyaannya. Bahwa pernah Pak Dirjen, Pak Wikan menyampaikan kelemahannya di soft skill ya. Lalu kemudian juga ada mata pelajaran ya, mata pelajaran yang dirasa apakah perlu atau tidak gitu ya, matematika seperti itu. Ya kalau yang terkait dengan soft skill ini Bapak Ibu, sama di perguruan tinggi kita juga yang menjadi perhatian juga soft skill. Makanya kita sekarang sedang mempersiapkan pendidikan karakter ya. Itu yang kita kalau di bawah pusat kami, di bawah lembaga kami itu ada pusat mata kuliah pengembangan kepribadian. Ya. Di pusat mata kuliah pengembangan kepribadian ini kita sedang merancang sistem penilaian karakter mahasiswa, ya, yang nantinya akan menggunakan perangkat lunak mobile aplikasi gitu ya, smartphone dengan smartphone gitu. Nah, ini Bapak Ibu juga hal yang sama mesti harus memikirkan kira-kira pengukuran karakter itu seperti apa.
peningkatan afektif ini ya, soft skill ini harus dilakukan seperti apa. Ini memang sulit Bapak Ibu, apalagi ini dituntut kalau kita lihat apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro gitu ya. Ingarso Sutulodo, Madio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Ya. Ini sebetulnya intinya dari soft skill itu. Ya. Ya memang sebagai pimpinan sekolah itu ini harus tadi itu Ingarso Sutulodo gitu ya. Ini. Nah, di siswa kita ya itu harus bersama-sama Bapak Ibu kita mengupayakan peningkatan pemahaman untuk memperbaiki karakter itu ya. Ya sebagai contoh misalnya kalau saya dosen transportasi Bapak Ibu ya, saya itu sering menyampaikan kalau di SMA atau SMK misalnya ada siswa yang membawa sepeda motor ke sekolahnya, pernahkah itu dicek apakah mereka punya SIM atau tidak? Ini hal-hal yang kecil sebetulnya, tetapi kita punya peran di situ. Kalau mereka tidak punya SIM, ya sebaiknya tidak boleh parkir, tidak boleh membawa sepeda motor begitu. Ya, ini yang kadang-kadang kita ya sudahlah biarkan begitu ya. Itu. Lalu kemudian kalau pas mengajar itu juga diupayakan memasukkan hal-hal yang terkait dengan disiplin, terkait dengan kalau saya karena ngomong lalu lintas ya Pak Ibu ya, jadi kayak menggunakan helm itu ya. Nah tapi kan guru yang menyampaikan seperti ini ya di luar ketika dia mengendarai sepeda motor juga harus pakai helm kan gitu. Ya. Saya sendiri aja karena mengajarnya seperti itu ya, walaupun di dalam lingkungan kampus UB ya kalau saya naik motor ya digonceng sama staf saya misalnya gitu ya supaya cepat gitu, saya bilang saya perlu helm gitu. Karena kalau saya nggak pakai helm nanti kelihatan mahasiswa saya, loh Pak Sony bilang harus pakai helm. Ternyata sekarang dia nggak pakai helm kayak gitu misalnya. Ya ini pembelajaran yang ya bersama-sama Bapak Ibu ya. Kita sampaikan kepada mereka ya sebaiknya begini tapi kita pun juga harus melakukan. Terus yang terkait dengan matematika ini memang kalau dipikir-pikir kenapa harus belajar integral diferensial gitu ya. Nah, itulah makanya di Merdeka Belajar itu kan diberi kesempatan ya. Kalau kita di perguruan tinggi, kita ada Merdeka Belajar di mana mahasiswa kalau dia ingin magang, ya dia silakan magang. Kalau kewirausahaan, kalau kemanusiaan ya kemanusiaan gitu ya. Nah, ini di SMK belum diterapkan sepertinya. Ya, masih harus wajib ada mata kuliah, ada mata pelajaran ini matematika. Tinggal barangkali Bapak Ibu kalau menurut saya sih mesti harus diperhatikan tentang bagaimana membuat mereka senang belajar itu loh yang susahnya di situ memang ya supaya tidak merasa terbebani bahwa kenapa sih kok belajar integral diferensial itu ya kita harus melihat dari penggunaannya untuk apa gitu ya penggunaannya untuk apa jadi kalau kita buat supaya dia menarik maka penggunaannya itu harus hal-hal yang berkaitan dengan keseharian mereka gitu ya carikan contoh-contoh yang apa yang mereka kerjakan tiap hari itu terus kemudian ditarik ke integral, ditarik ke diferensial begitu. Jadi akhirnya mereka paham, oh itu ya. Jadi ternyata bisa ditarik ke matematika gitu. Ya hal-hal yang ada di kehidupan kita sehari-hari ini gitu. Ya ini memang butuh keterampilan Bapak Ibu, tapi saya rasa di YouTube itu banyak. Bapak Ibu bisa mempelajari ya bagaimana caranya supaya siswa itu senang gitu ya belajar. Sebetulnya tujuannya itu Bapak Ibu. Jadi kalau soal nilai itu adalah konsekuensi. Ya. Tapi seorang guru itu harus membuat siswanya itu senang belajar. Jadi kalau sudah dari awal siswa itu tidak masuk sekolah gitu ya, misalnya karena bosan melihat gurunya yang seperti itu misalnya dalam tanda petik gitu ya. Nah itu ada kesalahan gitu. Ya, makanya tadi harus ada evaluasi, harus ada audit ya. Nilai siswa terhadap gurunya itu penting ya. Kita jadikan masukan, kita panggil dulu guru yang bersangkutan, jangan di depan orang banyak Ibu Bapak ya. Ya diajak komunikasi dulu dari hati ke hati seperti apa gitu ya. Nah, baru setelah berkali-kali kita ingatkan nggak bisa ya sudah keputusan bisa disampaikan di pleno begitu ya bahwa yang bersangkutan seperti ini begitu. Nah itu kan pasti ada hal-hal yang mesti kita harus
pikirkan begitu ya kalau yang terkait seperti itu. Tapi ya itu tadi Bapak Ibu, kembali ke sini kita harus membuat siswa itu senang belajar. Ini yang menjadi sulit itu di situ. Saya sendiri juga merasakan seperti itu. Jadi akhirnya ya itu tadi, kalau saya kebetulan karena transportasi banyak kejadian di lapangan gitu ya, kemacetan lalu lintas gitu kan. Lalu kemudian ada kereta api baru, ada MRT, ada ini. Itu pertama saya ajak mereka untuk melihat itu, mengkaji itu gitu ya. Nah, kemudian mereka semakin tertarik begitu ya. Itu. Jadi dari hal-hal yang sederhana yang sehari-hari ya, lalu kemudian mereka ajak diskusi ya, mereka ya, kita berikan arahan pada mereka caranya berdiskusi itu seperti ini gitu ya. Itu penting Bapak Ibu. Jadi afektif atau sikap tadi itu memang dari apa yang kita lakukan di kelas itu begitu ya. Jadi kalau ada temannya yang mentertawakan temannya itu, saya sampaikan belum tentu kamu kalau presentasi sebagus dia, atau nanti kamu bisa saja juga melakukan kesalahan gitu. Jadi kalau ada temanmu yang salah ya menyampaikannya itu jangan ditertawakan gitu. Itu yang sering kita mesti harus intervensi ya kepada mahasiswa atau siswa kita itu untuk menjelaskan kalau diskusi argumentasi di dalam forum itu 2 kali kamu mengajukan ya, setelah itu berhenti, jangan lagi dilanjut ya. Nanti kalau sudah selesai ya di belakang kemudian temui, kamu ajak diskusi gitu. Jadi tidak di depan forum. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita ajarkan ke siswa kita ya, tata krama, etika itu yang sekarang kan juga sering menjadi keluhan ya. Itu kalau kita dulu kan kalau masih zaman kita ada guru yang masuk bawakan sepeda motor itu kita bawakan gitu kan. Kalau sekarang sudah nggak ada lagi ya Pak Ibu ya, cuek gitu ya. Jadi dan seperti itulah yang terjadi ya, sehingga bagaimanapun kita mesti harus berupaya menumbuhkan rasa kepedulian itu terutama. Lalu industri terbebani ya ini ya itu memang dari survei seperti itu Pak. Jadi ini harusnya memang ada regulasi gitu ya dari Kementerian Perindustrian. Tapi katanya sudah ada juga yang keringanan pajak ya Bu Ratna ya, kalau nggak salah. Kalau industri itu memberikan CSR gitu ya ke sekolah gitu ya, itu nanti akan menjadi insentif pajak, akan mengurangi pajak begitu. Tapi harus ada bukti-bukti gitu. Nah terus kemudian ya kalau bisa ke depan kalau industri itu juga diarahkan kalau dia menerima siswa magang ya itu diberikan keringanan pajak ya sebagai bentuk CSR, Corporate Social Responsibility. Ya ini nanti kalau pas ada Dirjen Vokasi Bapak Ibu disampaikan atau melalui email ya ke Dirjen Vokasi supaya Pak Dirjen Vokasi itu bisa mendekati Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan ya, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian untuk bisa melakukan itu. Kemudian yang kedua Pak Suyitno, ya ini kalau dulu sistem manajemen ISO 9001 itu kan ada tujuannya gitu ya waktu itu karena mau terkait dengan iming-iming akan menjadi sekolah rintisan internasional gitu ya, RSI kalau waktu itu ya. Nah itu kalau sekarang seperti apa ya? Jadi Bapak Ibu sebetulnya ISO begini ini itu semuanya tergantung dari diri kita. Ya. Ini yang saya sampaikan juga kepada pimpinan di kami gitu ya. Jadi semua itu bermula dari niat gitu. Ya. Niatnya apa? Ya. Kalau yang baik ya mestinya niatnya kita melakukan perbaikan ini karena memang ibadah. Ya. Karena memang ibadah. Karena mungkin mohon maaf sebagian besar kita kan Islam ya. Jadi kita tahu bahwa sebetulnya yang mencanangkan apa yang disampaikan oleh ISO perbaikan berkelanjutan, yang mencanangkan pertama kali itu Rasulullah Nabi Muhammad Ibu Bapak. Ya. Beliaulah yang menyampaikan manusia yang beruntung adalah yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ya. Manusia yang merugi adalah yang hari ini sama dengan hari kemarin, dan manusia yang celaka adalah yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin. Jauh sebelum ada ISO di abad ke-7 Rasulullah sudah menyampaikan ini. Dan ini sebetulnya kalau orang Islam mungkin kita hanya melihatnya dari sisi ibadah. Sebetulnya tidak Ibu Bapak. Semua ya.
semua aktivitas kita itu ya semuanya, karena semua aktivitas kita itu kan ibadah. Ya. Dari mulai bangun sampai tidur itu ibadah. Ya. Jadi kita berangkat kerja ke kantor itu ibadah. Kita mempelajari ISO ini ibadah. Kita menerapkan ISO ibadah. Ya. Ini yang harus ditanamkan kepada para guru. Ya. Bahwa jangan karena akan ada iming-iming apa, jangan karena ada pendanaan apa begitu ya, jangan. Tapi itu harus dari hati kita sendiri bahwa kita ingin melakukan perbaikan gitu. Ya. Karena sudah disunahkan seperti itu. Ya. Karena ya itu tadi, kalau yang beruntung kalau yang kita bisa memperbaiki dari yang kemarin. Gitu. Ya. Kalau tidak ya kita termasuk yang merugi, dan jangan sampai termasuk yang celaka itu tadi kan, kalau hari ini lebih jelek dari hari kemarin. Ya. Ini Bapak Ibu seringkali yang sering menjadi persoalan itu karena akan ada apa sehingga kita melakukan apa gitu. Tapi semuanya itu berawal dari niat kita bahwa apa yang akan kita kerjakan ini adalah untuk ibadah kita. Ya. Kalaupun ada hal dalam bentuk uang, dalam bentuk rezeki, ya itu sebagai konsekuensi begitu. Ya. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan utama. Ya. Tujuan utama kita, karena setiap saat kita selalu dicatat, di kiri kanan kita selalu mencatat, begitu kan? Ya, kalau seperti itu ya kita sampaikan kepada para guru gitu, bahwa Bapak Ibu yang sudah menjadi guru ini kan sudah berkomitmen gitu ya untuk menjadi guru. Ya. Lalu bagaimana caranya Ibu Bapak ini sebagai guru untuk beribadah? Ya mengajar yang baik, ya. Lalu kemudian memberikan contoh yang baik kepada siswanya, begitu kan? Kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari, ya itu kan. Yang semacam itu kan sering menjadi pepatah yang ya memang benar lah begitu Ibu Bapak. Jadi kalau kita ingin sekolah kita baik, siswa-siswi kita baik, ya mulailah itu dengan ibadah. Ya. Jadi segala sesuatunya itu dimulai dengan niat itu untuk ibadah. Ya. Karena suatu saat nanti kita akan mempertanggungjawabkan. Ya. Kita akan ditanya apa yang sudah kita lakukan sebagai kepala sekolah. Ya, misalnya begitu Pak Ibu. Ya. Siapkah kita menjawab itu? Ya. Nah itu Bapak Ibu. Saya rasa ISO 21000 prasyaratnya apa? Ya itu nanti kalau Bapak Ibu download di SNI itu ada, kemudian juga yang SPMI tadi, yaitu tadi Bapak Ibu digabung aja ya, supaya SPMI kita itu juga sudah mencerminkan adanya ISO itu begitu ya, ISO 21001. Jadi mulai dengan mengajak beberapa guru yang punya komitmen nih Bapak ya. Jadi itu memang tidak mudah Ibu Bapak. Kami di lembaga pun juga begitu, ada dosen yang senang gitu ya kalau diajak kerja sampai lembur-lembur gitu, tapi ada juga yang tidak bersedia. Ya. Saya rasa itu fitrah Bapak Ibu, sunatullah. Jadi kita tidak bisa menutup mata gitu ya kalau ada guru yang kurang, ya. Tapi setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Itulah yang harus kita upayakan supaya kita bisa rangkul mereka, ajak mereka gitu Bapak Ibu. Jadi kembalikan ke niatnya. Dikembalikan ke niatnya. Karena suatu saat kita nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan selama hidup itu. Ya, terima kasih Pak Sony. Ya, kita masih punya waktu sedikit lagi. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Monggo. Yang dari chat, yang dari chat. Oh, dari chat ini ada dari Pak Sidik Priyono, Pak. Mohon pencerahan, tahun 2016 pernah di Jawa Timur, Kota Mojokerto, Mojosari, dekat Ngorong, Industrial Park, ya. Ada MOU bersama dengan Dudi dan dihadiri Wakil Presiden Yusuf Kala. Akan tetapi tidak ada kelanjutan yang nyata. Apa ada punishment industri? Oh, oke. Yang tidak melaksanakan MOU. Ya itu tadi dari sisi peraturan Kementerian Perindustrian mungkin belum ada ya. Tetapi mungkin akan lebih baik kalau hal ini disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, lalu kemudian diaturkan ke Pak Bupati atau Ibu Pak ya Pak Bupati, yang wali kotanya Ibu ya. Nah itu ini hal ini gitu supaya bisa dilakukan pembinaan gitu ya, menindaklanjuti MOU itu tadi gitu. Jadi
sudah ada MOU kok nggak dijalankan begitu. Jadi melalui dinas pendidikan setempat di Bapak, terus ke wali kota, bupati, kemudian nanti bagaimana tindak lanjutnya itu kita berharap bupati bisa memperbaiki gitu ya kondisi yang ada itu. Kalau bisa juga sih ke dinas pendidikan provinsi, ke Pak Wahid gitu ya. Mungkin Pak Wahid waktu itu belum menjadi kepala dinas pendidikan, sehingga mungkin beliau belum tahu gitu ya. Disampaikan saja kepada beliau. Beliau ramah sekali Bapak Ibu. Pak Wahid suka guyon, jadi kalau ketemu beliau enak bicarakan. Ya. Ini ada dari Bu Priwahyu Hartanti, Pak. Terkait konsep pemikiran berbasis risiko, bagaimana implementasi terkait konsep tersebut? Iya, jadi kalau kita belajar di manajemen risiko, itu mulai dari perencanaan, Ibu Bapak itu sudah memikirkan risiko. Begitu. Tadi kan saya sampaikan, kalau misalnya terkait dengan bencana alam, gitu ya, memang kita mungkin tidak pernah memprediksi atau kita tidak tahu gitu ya, seperti yang sekarang ini ada pandemi gitu ya. Nah, tapi ke depannya Bapak Ibu memikirkan yang terkait dengan teknologi informasi seperti sekarang ini yang kita gunakan untuk daring. Ya. Barangkali itu juga kalau ke depan misalnya sudah tidak lagi pandemi, bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran gitu ya. Jadi kalau siswanya tidak masuk ya karena sakit ya, dia bisa mendapatkan materinya dari sistem yang kita gunakan itu gitu. Atau mungkin kalau yang terkait dengan bencana alam banjir atau apa kan, ya kita harus merencanakan untuk membersihkan selokan di sekitar sekolah, ya, memperhatikan selokan, memperhatikan aliran drainase jalan di depan kita itu bagaimana begitu. Ini yang kadang kita ya tidak berpikir begitu ya. Jadi waktu saya diaudit oleh LRQA, kita punya lembaga yang memberikan sertifikat ke kita itu Lloyd Register Quality Assurance. Ya. Nah, itu dia bilang sebagai penjamin mutu itu tidak hanya melihat dokumen, kemudian organisasi, audit itu, tapi juga hal-hal yang kecil. Ya. Misalnya toilet yang mampet gitu ya, lalu kemudian ada tempat sampah yang tidak memadai begitu. Itu waktu itu disampaikan ya, Bapak harus menuliskan gitu temuan-temuan itu, lalu kemudian menyampaikan kepada pimpinan begitu. Ya, jadi dari hal-hal yang kecil Ibu Bapak. Ya, jadi dan itu juga mohon ditanamkan juga kepada guru gitu ya. Jadi kalau ada hal yang walaupun itu kelihatannya sepele gitu ya, tapi kita cari solusinya bersama-sama. Jadi kalau ada pohon yang sudah hampir tumbang ya kita preventif ya, kita potong dulu. Nah, seperti itulah Bapak Ibu. Jadi ini yang harus digunakan, termasuk juga di pembelajaran itu tadi. Jadi kalau siswa itu misalnya ya, dia ternyata tiba-tiba kebutuhan khusus gitu. Kan saya dulu pernah punya mahasiswa sipil, dia semester 3 atau 4 dia jatuh di saat mendaki gunung sehingga kakinya lumpuh. Nah, disitulah kita merasakan bahwa fasilitas prasarana kelas kita itu tidak memadai untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus seperti itu. Ya. Jadi waktu itu sama teman-temannya, kalau kuliahnya itu di lantai 2, lantai 3, teman-temannya itu yang ngangkat kursi rodanya, Ibu, karena tidak ada lift. Ya, kalau sekarang beberapa gedung kita punya lift, jadi kalau pesertanya itu mahasiswa berkebutuhan khusus, kita gunakan ruang kelas yang di gedung-gedung yang sudah tersedia lift gitu misalnya. Ya. Nah ini hal-hal yang dari pengambilan risiko itu tadi kita mengantisipasi persoalan, Bapak. Tapi ini memang tidak sempurna, ya karena kan kita memprediksi. Ya. Kadang-kadang prediksi kita itu bisa benar, bisa salah. Ya. Tapi paling tidak kita sudah memikirkan, ya kalau ya katakan misalnya yang sederhana itu listrik mati gitu misalnya. Kalau di kami di UB semua gedung-gedung sudah disediakan genset gitu. Ya, karena memang kalau ada seminar semacam ini gitu misalnya listrik mati seperti apa ya
secara otomatis setiap mati belum sampai 1 menit sudah nyala. Ya, karena SOP-nya begitu. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana di sekolah Ibu Bapak? Ya, sudahkah ada genset? Gitu. Ya, ini hal-hal seperti itu risiko Ibu Bapak yang harus kita masukkan di dalam perencanaan, di dalam kita pelaksanaan, itu mempertimbangkan resiko-resiko seperti itu. Ya, sisi positifnya ini dari Pak Wari, ya. Sisi positif negatif dari manajemen risiko dalam pengambilan keputusan bagi seorang pemimpin. Ya, sisi positifnya kita mengantisipasi ya Pak ya, preventif gitu ya. Jadi sehingga kalau benar-benar terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan itu, kita sudah tahu prosedurnya seperti apa, harus bagaimana. Gitu. Tapi kalau sisi negatifnya mungkin ya, dalam tanda petik anggaran kita jadi perlu ditambah gitu Pak ya. Menyediakan genset gitu kan, menyediakan lampu cadangan gitu ya. Itu ya pengeluaran ya. Itu mungkin sisi negatifnya, tapi saya rasa dari sisi ini lebih banyak sisi positifnya begitu ya, karena pembelajaran akan tetap berlangsung, tidak ada gangguan. Ya, seperti itu. Ya, Bu. Baik, sudah. Bapak Ibu sudah semua terjawab. Mungkin ada satu dari Pak Adrini mungkin lebih banyak kepada pemerintah ya. Mohon memberikan masukan Bapak terkait kebijakan yang dibuat pemerintah. Jadi mestinya harus ada sosialisasi dulu gitu ya. Ya itu lebih tepat untuk disampaikan mungkin pada saat nanti kita ada pemaparan dari provinsi. Ya. Jadi lebih tepat tersampaikan. Baik, Bapak Ibu ada yang lain? Monggo silakan. Sepertinya sudah sangat lengkap Pak Sony pemaparan hari ini. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat Ibu. Ya, insya Allah sangat bermanfaat. Jadi memang penjaminan mutu adalah tujuannya untuk meningkatkan kualitas apapun proses bisnis yang kita lakukan. Karena kita memang proses bisnisnya adalah di bidang pendidikan, ya tentunya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berdampak pada peningkatan kualitas output atau lulusan. Nah, memang tidak ada artinya suatu perencanaan itu jika tidak ada komitmen bersama. Komitmen bersama itu tentunya adalah dari pimpinan. Yang paling lemah dari kita memang adalah terkait dengan dokumentasi ya Pak Sony. Nah, perekapan kita sering rapat tapi tidak pernah kita mendokumentasikan apa yang dirapatkan, notulensinya apa. Ada masalah apa sehingga penyelesaiannya bagaimana, kemudian dievaluasi apakah sudah diselesaikan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya juga suatu proses dari continuous improvement gitu ya. Ya, betul. Sehingga sebenarnya kenapa apa dampak negatif risiko kalau kebetulan saya jadi anak buahnya Pak Sony gitu ya, dan memang pada beberapa kegiatan dengan pihak luar itu menuntut selalu harus ada kemampuan kita untuk menganalisis kemungkinan risiko yang terjadi. Sehingga risiko itu bisa kita kelompokkan, ada risiko administrasi, ada risiko operasional, dan risiko strategis yang tertinggi gitu kan. Nah, kalau yang terkecil operasional maupun administrasi tidak kita tangani ya pasti ke strategis yang itu adalah kewenangan CEO gitu ya. Itu akan terganggu dan memang mengawali penjaminan mutu itu berat. Namun seperti yang disampaikan Pak Sony, kalau sudah berjalan itu sebenarnya menjadi mudah. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu dari diskusi kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ahmad Wicaksono, PSD yang hari ini sudah di waktu libur kita rusuin untuk memberikan materi yang sangat berharga bagi kami semua. Ya. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang juga sudah meluangkan waktu sesi ini. Jadi sesi ini mestinya sesi pendampingan Pak Sony untuk Bapak Ibu menyusun proyek pengembangan sekolah. Namun kita merasa perlu untuk mengetahui bagaimana penjaminan mutu yang seharusnya dilakukan di dunia pendidikan dan yang sudah diterapkan di Universitas Brawijaya.
Baik, Bapak Ibu, untuk hari ini mungkin kita akhiri, mungkin ada satu kata terakhir dari Pak Sony kepada para peserta, dipersilakan. Iya, terima kasih Bu Ratna. Jadi Ibu Bapak yang saya hormati, berdasarkan pengalaman saya dulu juga begitu, di awal itu kita merasa berat ya menjalankan mutu, menjalankan ISO begitu. Nah, tetapi ternyata buahnya itu belakangan, Bapak Ibu ya. Jadi seperti penghargaan atau pemeringkatan begitu ya, itu semua dari penjaminan mutu ya. Semua dari proses-proses yang tadinya kita anggap sederhana itu ternyata dampaknya di belakang itu besar ya. Sekarang peringkat depan ya di Indonesia. Setiap tahun kita selalu berupaya untuk memperbaiki semua hal Bapak Ibu. Ya. Saya pikir Bapak Ibu juga bisa melakukan ya karena ya kita sama-sama orang Jawa Timur Bapak ya. Jadi dan itu memang perlu anggaran ya. Kalau di Jawa Timur kan kita terkenal Jer Basuki Mawabeo gitu ya. Nah, itu kan memang betul Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin mapan, kalau kita ingin di peringkat yang terbaik ya mesti alokasi anggaran ya diperhatikan. Jadi komitmen itu benar-benar komitmen, bukan komat kamit Bapak ya. Jadi itu ya kalau di kami sering sampaikan komitmen ya bukan komat kamit gitu ya. Artinya bukan hanya secara lisan saja tapi kita harus benar-benar juga menunjukkan ya. Dan tadi juga sudah sampaikan Bu Ratna noten ya, agenda rapat itu juga penting Bapak. Dulu tanpa itu karena kami jadi nggak selesai, sudah fokus ya ada agendanya apa, termasuk membahas hasil notulen minggu lalu gitu atau sebelumnya rapat sebelumnya itu. Hal-hal yang simpel itu Bapak Ibu kita jalankan, nanti lama-lama akan menjadi terbiasa. Malah kalau kita tidak melakukan menjadi hal yang aneh begitu kadang-kadang seperti itu. Ya. Kalau kita ikut satu rapat tapi nggak ada notulennya itu hal yang aneh gitu jadinya. Ya, karena kita sudah terbiasa kalau ada rapat ada notulen. Saya rasa itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi saya menyampaikan apa yang menjadi pemikiran Pak Rektor ya kepada Bapak Ibu semua. Tentu saja ada kekurangan-kekurangan yang barangkali interpretasi saya terhadap paparan Pak Rektor itu tadi yang kurang bagus ya, saya mohon maaf Bu Bapak. Demikian juga dengan tanya jawabnya kalau ada hal yang kurang berkenan saya menyampaikan mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatian Ibu Bapak. Adanya banyak pertanyaan dari Ibu Bapak itu sudah menunjukkan bahwa Bapak Ibu memperhatikan apa yang saya sampaikan tadi. Kalau tidak ada pertanyaan berarti tidak diperhatikan gitu Bapak Ibu ya. Alhamdulillah banyak pertanyaan. Itu artinya Bapak Ibu memang memperhatikan dan ingin tahu lebih lanjut. Saya rasa itu, Mbak. Terima kasih. Baik. Kepada ya, saya juga, terima kasih banyak Pak Ahmad Wicaksono PSD atas waktu dan yang telah Taufik Wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Ahmad Wicaksono PSD, kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti pemaparan dari Pak Sony di pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Saya atas nama moderator mengucapkan mohon maaf jika ada yang kurang dan sepenuhnya waktu kami kembalikan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Wicaksono. Matur nuwun. Nasikan ngapunten karo mlaku. Nggih, samangita monggo nggih, monggo. Mugi lancar. Nang Mas Dion. Monggo Pak Sony. Selamat pagi Pak Widianto Ramadhani. Banyuwangi. Salam dari Banyuwangi. Baik Bapak Ibu, sesi yang pagi sudah selesai, nggih. Jadi nanti Bapak Ibu yang ada kegiatan mungkin bisa melanjutkan kegiatannya dan kemudian untuk sesi siang ini, jadi jika sesi siang ini kemudian Bapak Ibu juga ada kegiatan mungkin nanti akan ada arahan dari tim
di tim teknis untuk kegiatan pendampingan, atau jika memang Bapak Ibu mau mengerjakan PPS yang harus dikumpulkan pada hari ini juga monggo dikerjakan. Jadi untuk sesi siang ini lebih fleksibel karena memang kita harapannya adalah Bapak Ibu mulai mengerjakan PPS-nya supaya bisa dikumpulkan progresnya pada hari ini ya Bapak Ibu. Setuju Pak. Tidak harus selesai ya Pak Sigit. Tidak harus Bapak, jadi progres untuk draft awal pada hari ini Bapak Ibu. Andri, hanya nama saja cukup Pak. Kenapa Pak? Katanya Pak Andri hanya namanya saja atau judulnya saja, enggak apa-apa katanya Pak. Yo lah, masuk nama. Tiba-tiba setuju dengan barusan yang ini Pak. Tiba-tiba saya setuju. Yang penting sehat. Nanti arahan-arahan selanjutnya ada dari tim teknis Bapak Ibu yang berkaitan dengan penjadwalan, dan sepertinya kemarin beberapa kelas sudah memiliki grup kecil dengan para pembimbingnya, sehingga nanti bisa dilakukan koordinasi untuk pembimbingan maupun pengerjaan PPS-nya dengan menggunakan grup kecil-kecil itu tadi ya Bapak Ibu. Jadi monggo sambil mengerjakan, sambil istirahat, sambil menyesuaikan pekerjaan-pekerjaan Bapak Ibu lainnya, monggo. Jadi untuk sesi kali ini saya tutup, dan Bapak Ibu kalau mau live juga monggo nanti tinggal berkoordinasi dengan teknis. Tanya sebentar Pak. Boleh Pak, monggo. Kalau terpaksa hari ini belum bisa ngumpulkan gimana Pak? Ini tugas luar kota Pak. Iya Pak, kalau memang belum, ya diupayakan Pak. Biasanya kalau kita kan untuk siswa kita kan juga memberi tugas, kalau terlambat kan nanti enggak enak Pak gitu Pak. Saya siap dikasih sanksi kalau enggak mungkin bisa, ini hanya mendengarkan. Saya tetap ikut mendengarkan tapi enggak mungkin bisa pegang laptop. Nggih Pak. Ya siap dikasih sanksi saya Pak. Matur suwun. Pak Yanto, monggo. Sudah selesai Pak. Mantap Pak, selesai Pak. Itu hanya suara hati teman-teman yang lain itu. Jadi kan di PPS itu ada profil, dan profil kemarin kan juga sudah gitu Pak. Pak, saya kirim WA Pak. Nanti siang ada sesi ya Pak? Ada Pak, bagi yang memang sedang tidak ada kegiatan, kan banyak Bapak Ibu yang sedang mengikuti kegiatan MOU dengan Mas Pion. Jika memang tidak ada kegiatan dengan Mas Pion, bisa join dan janjian nanti dengan para pembimbingnya di siang hari nanti Pak. Nanti akan dilakukan koordinasi oleh tim teknis untuk proses dan penjadwalan pembimbingannya Pak Safa. Pak Sigit mau konfirmasi lagi Pak Sigit. Ya, Pak. Terkait persiapan besok yang harus dibawa Pak Sigit. Untuk surat tugas ini kan tidak mungkin kita bisa bawa langsung, mungkin bisa menyusul. Kemudian hasil rapidnya itu gimana Pak? Apa cukup surat sehat saja? Apa harus rapid? Jadi untuk surat keterangan sehat itu sebenarnya kami memberikan beberapa opsi Pak, dan sudah kami sedikit longgarkan ya Pak ya. Karena memang mengingat kami juga memberikan surat itu cukup mepet. Jadi untuk surat kesehatan itu yang penting adalah yang menyatakan bebas COVID-19 dulu Pak. Either itu boleh menggunakan surat rapid yang masih berlaku 14 hari, surat keterangan sehat yang masih berlaku 14 hari, dan surat keterangan sehat ini boleh dari puskesmas, boleh dari rumah sakit swasta, boleh dari klinik, boleh sekarang kami open, boleh dari dokter pribadi juga tidak apa-apa Pak. Jadi kami open supaya tidak merepotkan Bapak Ibu. Karena pada dasarnya nanti setelah datang kami akan lakukan tes COVID-nya Pak Imam. Berarti nggak harus rapid Pak, yang nggak punya surat rapid berarti nggak harus rapid ya, cukup tidak harus Pak, tidak harus. Jadi cari yang paling apa namanya paling memudahkan. Yang penting itu bisa menyatakan bahwa Bapak Ibu dalam kondisi sehat dan bebas dari COVID sementara gitu. Surat sehat dari terima kasih Pak Sigit, terima kasih. Pak, mohon izin jangan dari apoteker Pak, dari dokter Pak. Oke, Pak Sigit. Dari apoteker yo apa sih? Untuk SPPD gimana Pak? Untuk SPPD kan baru dikasih kemarin, ini sudah tutup. Bapak untuk SPPD dan Bapak Ibu untuk SPPD
Kemendikbud itu menyatakan bahwa yang menyetempel itu adalah sekolahnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebagai atasan langsung, Bapak Ibu kan sebagai puncak tertinggi boleh melakukan tanda tangan dan stempel mandiri, Pak. Jadi kemarin dari Kemdikbud itu dari sekolahnya, Pak, bukan dari dinasnya, Pak, PPD. Masuk surat tugas apa Sigit ya? Terima kasih Pak. Surat tugasnya. Sigit. Wah, terima kasih. Wah, SPPD sip. Tanda tangan itu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sigit. Tanda tangannya Pak Sigit. Pak Sigit untuk surat keterangan Pak. Pak, untuk surat keterangan sehat dari dokter itu tidak ada yang menyatakan bebas COVID, Pak. Jadi surat keterangan itu isinya adalah sehat saja. Enggak apa-apa, Pak. Iya. Untuk sementara karena nanti pada akhirnya kami kan akan melakukan tes di swab. Ya, Pak. Terima kasih Pak Sigit. Petugas swabnya nanti laki-laki atau perempuan, Pak? Waduh, Pak Nasikan nih. Ini menentukan hasil swab, Pak. Kaitannya opo dulu? Laki-laki perempuan sih. Kata Pak Andre ya. Ini Pak Nasikan, Rek. Baik. Wonten boleh, Pak. Ada info terbaru apa ini kok rame Bapak Ibu? Ada yang mengembirakan apa Tekon? Pak Prati. Pak Sigit untuk pakaian selama kegiatan, Pak. Apakah harus pakai baju putih, celana hitam seperti sales-sales di lapangan itu, Pak? Kalau boleh usul, Pak. Kalau boleh usul, karena ini adalah program CEO, Pak. CEO itu harus berpenampilan menarik, casual, yang penting tidak menggunakan kaos oblong. Saya rasa seperti itu, Pak. Untuk sepatu juga harus pakai pantofel. Ya, Pak. Jadi untuk pakaian sepatu itu wajib ya Bapak Ibu. Jadi karena memang kita juga nanti salah satunya materi itu adalah bagaimana berpenampilan seperti CEO, Pak. Jadi saya pikir pakaiannya itu harus bebas rapi, casual yang office look gitu, Pak ya. Jadi tidak harus menggunakan batik atau jas, tetapi harus sangat necis gitu loh, Pak. Dalam tanda petik necis gitu kan, rapi, klimis gitu loh, Pak. Nanti kalau pakai batik dikira kondangan nanti, Pak. Ya, sih. Tapi sepatu wajib nih Bapak Ibu. Sepatu kan nggak harus pantofel toh, Pak. Ya itu Pak, yang sebaiknya sih pantofel, Pak. Karena Bapak sehari-hari kan juga pantofel, Pak. Oh tidak, Pak. Kalau di sini sepatu bebas, Pak. Monggo disesuaikan pakai sepatu, Pak. Apa Pak? Perlu bawa laptop, Pak? Perlu, Pak. Untuk lah. Nanti kalau nggak bawa laptop, Bapak Ibu ngerjakan PPS-nya tulis tangan nanti, Bapak Ibu. Kalian bawa laptop printnya, Pak, itu. Print ada di sini, Pak. Nanti kami siapkan, Pak, kalau print, Pak. Bapak Ibu kalau perlu ngeprint nanti kita ada, Pak. Tidak ada charge-nya kok, Pak. Free, nanti free of charge untuk print. Jangan lupa bawa laptop. Kalau nggak bisa, Pak.